Bang Suma tadi naik Kristen naik banyak tapi nggak pakai otak, Bang. Aduh, dari dulu begitu. Pensiun dini, otaknya dipensiunkan. Iya. Masya Allah. Iya, saya. Iya. Lanjut bang, lanjut. Ya, saya ulang sekali lagi ya, jelas dalam Bible, jelas sekali dalam Bible narasinya bahwa Yesus mengaku lahir sebagai manusia, kan begitu? Yes. Sebagai manusia, turun juga sebagai manusia. Betul. Ya, ya silakan mungkin Bang Zuma mau narasi silakan supaya lebih terbuka lagi nih otaknya nih teman-teman Kristen. Iya baik. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita di dalam Al-Quran, Roh Kudus datang kepada wanita bernama Maryam. Apa kata Roh Kudusnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ana rasulu rabbik li'ahaba laki gulaman zakiyan. Aku adalah utusan Tuhan kepadamu untuk menyampaikan anugerah kepadamu tentang lahirnya seorang anak manusia yang suci. Al-Quran surah Maryam ayat 19. Jadi Al-Quran menyatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam datang ke atas muka bumi ini sebagai anak manusia. Beliau anak manusia yang suci, kemudian itu diterangkan di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam surah As-Sukruf juga Allah menerangkan bahwasanya kedatangan Nabi Isa alaihissalam sebagai pertanda hari kiamat juga sebagai manusia. Wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu datang sebagai manusia, lahir sebagai manusia, datang sebagai manusia. Itu Al-Quran yang menyatakan itu. Dan jelas Yesus pun itu jelas adalah manusia. Nah, sedangkan yang mengatakan Yesus bukan manusia itu adalah Paulus. Ini yang harus kita ajarkan kepada teman-teman. Siapa Yesus yang bukan manusia ini? Apakah dia Nabi Isa? Apakah dia anak Maria? Atau oknum lain yang sudah dinubuatkan oleh Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Seperti itu bang. Silakan disapa teman kita yang lain. Ya, ini mungkin teman Kristen Bang Zuma kita sapa dulu. Bang Positif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngefans banget sama Bang Zuma ini. Iya bang, sama kita juga ngefans sama umat Islam seluruhnya. Makanya saya dan Bang Goto siang malam ada di sosmed untuk membimbing umat Islam agar dijauhkan dari gerakan pemurtadan dan menyampaikan berita kebenaran sehingga orang-orang di luar Islam yang mau menuju kepada jalan keselamatan bisa terselamatkan. Begitu bang. Kita juga sama-sama fans. Ya, saya dari Palembang tapi tinggal di Jawa. Saya banyak dapat edukasi dari Bang Zuma ini. Dulu nggak tahu sama sekali tentang Kristen. Alhamdulillah, Insya Allah. Diam karena Bang Zuma banyak edukasi. Saya di YouTube pun saya ngikutin Bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Terima kasih ya bangku. Ya udah gitu aja Bang. Saya di bawah. Baik. Halo, Baik Assalamualaikum. bang, makasih. Waalaikumsalam. Ini dengan Bang Zuma. Saya sendiri. Oh, gitu ya. Iya. Komal ini Bang Goto 5 ya. Ya Bunda, Komal saya habis di report. Bahkan Raja Debat cloning itu, dia keliling Komal, dia fitnah saya di Komal Islam. Parah. Raja Debat. Ya, soalnya Iya. saya pengen bertanya dengan Bang Zuma nih. Tapi ini Bang Zuma nih kan? Iya saya sendiri. Ukhti Nur. Ya Nur. Nur Hafni Harahap. Ya Nur Hafni Harahap. Saya sendiri. Ya, mau bertanya Bang. Kan kita Siap. kan dalam Islam ini kan kita menanggung dosa kita sendiri di akhir Iya. di masyar ya. Betul. Kita kan ditimbang itu kita mempertanggungjawabkan
apa yang kita lakukan. Terus Siap. itu saya baru-baru ini ada seorang teman melemparkan hadis. Saya juga baru dengar itu hadis, tapi apa hadis sahih apa enggak? Saya kurang paham itu. Dia mengatakan gini, di padang mahsyar nanti, di akhir nanti Allah akan dosa kita akan dilemparkan kepada Yahudi dan Nasrani. Di situ saya bingung. Saya nggak pernah dengar. Apakah memang ada hadis seperti itu? Kata Ustadz ada katanya, makanya. Iya. Memang betul ada. Itulah keuntungan kita sebagai umat Islam, bahwa dosa-dosa kita yang diampuni oleh Allah itu diambil, diserahkan kepada orang yang sudah menjadi penghuni neraka. Misalnya kita ingin ke Bali, ya toh, untuk mengantarkan barang, tetapi kita diperuntukkan untuk ke Jakarta. Maka barang yang harusnya kita antarkan ke Bali itu diberikan kepada orang yang memang sudah menjadi penghuni atau penduduk tetap di Bali yang ingin ke Bali. Sampai sini paham enggak? Berarti kita saya memang baru kali ini dengar hadis seperti itu ya, karena saya kira itu hadis doib gitu kan, karena saya tanya teman itu riwayatnya sanadnya dari mana, saya bilang dia nggak bisa menjelaskan, karena saya dengar ceramah UAS itu menentukan hadis palsu hadis enggak itu kita dari hadis riwayat siapa gitu kan, ada Tirmizi, ada ini bla 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 segala macam, ini dia tidak bisa, makanya saya nggak percaya, karena dari kecil saya mendengar ceramah-ceramah itu kan kita sendiri mempertanggungjawabkan, makanya kita disuruh untuk ibadah. Jadi kalau kesannya seperti itu, gimana ya kesannya kita kayak sama seperti mereka, jadi ditanggung. Baik, gitu. Baik. Sekarang begini, orang-orang kafir menurut ukhti ini tempatnya di mana? Ya, jadi bahan bakar, betul. Terus orang beriman dalam Islam ketika bertaubat diampuni enggak? Ya pasti. Nah, dosa-dosanya, dosa-dosanya diampuni kan? Diampuni Allah, ya betul. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang di dalam Al-Qur'an diterangkan dalam surah At-Taghabun ayat 9. Sebelum umat Islam masuk surga nih, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannatan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim. Ingatlah pada hari Allah ketika mengumpulkan seluruh manusia di padang mahsyar. Itulah hari di mana dosa-dosa akan diungkapkan oleh Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, umat Islam kan? Dan mengerjakan kebajikan amalan soleh, umat Islam kan? Ya. Allah akan hapus segala dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung. Ada nggak hubungannya dengan Nasrani dan Yahudi di sini? Kalau untuk pelemparan dosa kayaknya nggak ada. Nggak ada. Kenapa kemudian dikatakan dosa-dosa umat Islam itu ditanggung oleh Yahudi dan Nasrani? Karena neraka itu tempat penampungan dosa. Maknanya seperti itu. Yes. Penampungan dosa itu. Nah, kenapa dilimpahkan kepada Yahudi? Bukan dosa kita yang kita lempar ya gitu Pak. Bukannya di Islam ada istilah dicuci dulu di neraka gitu? Kan sudah diampuni oleh Allah tadi. Dosa kita sudah diampuni. Bukankah orang-orang di luar Yahudi, sabar dulu kawan. Orang-orang Yahudi adalah orang yang diberi firman kepada mereka, betul? Betul. Nah, mereka ingkar terhadap firman itu. Orang-orang Nasrani adalah orang yang kemudian diberi firman kepada mereka. Benar kan? Betul. Mereka ingkar kepada firman tersebut. Maka mereka yang tidak mengikuti firman yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam dimasukkan ke dalam api neraka. Mereka adalah orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Jadi kita umat Islam ini sebenarnya dan seluruh anak keturunan Adam itu diciptakan oleh Allah, sudah ada kaplingnya di neraka. Begitu juga orang-orang kafir sudah ada kaplingnya di surga.
Seluruh anak keturunan Adam ketika diciptakan, dia ada kaplingan di neraka, dia ada kaplingan di surga. Nah sekarang kalau orang beriman kepada Allah, kosong dong nerakanya, nggak ada yang ngisi. Sekarang orang-orang kafir yang sudah ada kaplingan surganya, kosong dong surganya, nggak ada yang isi. Itulah yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Makanya coba ibu baca, ukhti baca di Al-A'raf ayat 38. Neraka diberikan kepada orang kafir 2 kali lipat. Apakah semua orang Islam itu Sabar. langsung masuk surga? Tidak Sabar ada istilah kawan. dicuci dulu? Sabar kawan, sabar. Nanti giliran Anda. Nah, coba lihat di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 38, neraka itu berkali lipat ganda. Begitu juga di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 46, umat Islam diberikan surga 2 kali lipat. Kenapa diberikan 2 kali lipat? Karena kaplingan yang harusnya diisi oleh orang kafir kosong, maka surga itu diberikan kepada umat Islam. Neraka yang tadinya diisi oleh orang Islam, karena mereka masuk surga, maka nerakanya diberikan kepada penghuni yang ada di dalamnya. Nah, makanya umat Islam itu disebut apa? Zalikal fawzul azim. Mereka mendapatkan kemenangan yang agung. Sedangkan mereka, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka mendapatkan kedudukan yang lebih hina daripada hewan. Seperti itu ukhti. Jadi tidak ada kemudian dosa kita, oh ini dosanya ini diberikan kepada mereka, diambil alih sama mereka. Tidak, mereka itu memang penghuni neraka. Mereka itu memang adalah orang-orang yang dikhususkan ke neraka. Nah, dosa itu tempatnya di neraka. Maka Allah kemudian memberikan hal itu kepada mereka yang sudah diberikan jatahnya untuk neraka. Seperti itu ukhti. Ya, paham. Jadi bukan seperti mereka Tahan dulu, Bang. dosa Ya. gitu ya, bukan. Ya, sedikit kayak, lagi. Sedikit mereka lagi, nebus 1 dosa menit. dengan darahnya. Ya. Bukan seperti itu konteksnya, Oh, Bang. Ya, berarti- bukan. paham. Coba ukhti sekali lagi, mohon maaf, buka hadis riwayat Muslim nomor 4971. Di situ apa dikatakan? Nabi SAW bersabda, di hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Lalu Allah mengampuni dosa-dosa. Jadi dosa-dosa itu diampuni dulu oleh Allah. Kemudian dosa yang sudah diampuni ini Allah dibebankan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa dibebankan? Karena memang dosa umat Islam itu sudah diampuni. Jadi mau dibebankan kepada siapa dosa itu? Nah, karena neraka adalah tempatnya orang-orang berdosa, maka dosa itu tempatnya di neraka. Karena mereka orang Yahudi sudah pernah dapat pengajaran tapi mereka ingkar, maka Allah bebankan kepada mereka dosa-dosa tersebut. Tetapi bukan berarti diambil dosa itu lalu kemudian dilemparkan kepada mereka. Enggak, Allah terlebih dahulu mengampuni. Kenapa? Karena umat Islam itu beriman kepada Allah, umat Islam itu beramal soleh, umat Islam tidak syirik kepada Allah. Seperti itu ukhti. Iya, Ya, terima kita kasih. tahan dulu Bunda. Kita sapa tamu dulu ya. Ada tamu teman Kristen ini, ada beberapa yang naik. Kita sapa Bang Mailord. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bang. Bang Juma dan Bang Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Bang Mailord Katolik ini ya, Katolik. Bang sayangku Katolik Protestan, Bang sayangku Katolik. Katolik juga. Oke. Bang Dede. Bang Dede. Buka mute-nya, Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mandru. Waalaikumsalam. Bang, Dewa minta follower ya, minta Ya, Bang follower. Mandru, Habis Bang aku- Mandru, tahan dulu. Bang Mandru, Kristen Islam. Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mafio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya beri kesempatan teman-teman Kristen kita, My Lord, Bang sayangku, mungkin ada yang mau disampaikan ke Bang Suma. Saya duluan ya. Silakan. Oke, saya buka hadis dari Bukhari 1161. Nah, di sini. Bukhari 1161. Nah, itu Bang, saya juga mau tanya tadi yang itu Bang. Nah, ya. Di sini dikatakan, ya, baru saja datang kepada Nabi Muhammad mengabarkan bahwa barang siapa mati dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, dia pasti masuk surga meskipun dia mencuri dan berzina.
Berarti orang Islam meskipun mencuri dan berzina langsung masuk surga ya. Berarti bebas mencuri dan bebas berzina. Nggak ada dikatakan begitu di situ. Ini Nggak ada. sekalipun mencuri dan berzina gimana bang? Salah Anda sekalipun memahami. mencuri dan Saya berzina, jawab boleh. pasti masuk surga. Kenapa? Saya Karena jawab. dosanya dikasih ke orang Kristen dan Yahudi. Saya ya. jawab boleh. Saya jawab boleh ya. Ya, silakan Bang, silakan. Al-Quranul Karim menggariskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ay yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni karena mempersekutukan dirinya. Jadi seluruh dosa itu diampuni oleh Allah. Dosa berzina diampuni oleh Allah selama orang itu bertaubat. Mencuri diampuni oleh Allah selama orang itu bertaubat. Itu maksudnya. Tapi kalau syirik, mati dalam syirik, kekafiran, itu tidak diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru Boleh mencuri dan ayyushrika berzina. bihi Nggak syirik wa ya? yaghfiru ma. Tidak ada dalilnya boleh mencuri di Islam. Enggak ada dalilnya boleh mencuri. Enggak ada dalilnya boleh berzina di Islam. Enggak ada dalilnya. Tetapi kalau umat Islam jatuh kepada dua poin tersebut, lalu mereka kemudian mati, dosa itu masih diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah. Al-Quran menjelaskan itu. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah wa ulaika Mencuri dan berzina dong. yubaddilullah sayyi'atihim hasana wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan. Al-Quran surah Al-Furqan ayat 70. Ini nggak apa-apa mencina dan mencuri nggak apa-apa. Tidak boleh berzina. La Tidak syirik, kan? taqrabuz zina. Jangan kau mendekati zina. Haram hukumnya zina itu, kok boleh pula? Ini hanya berbicara. Ini hanya berbicara surga neraka. Tapi terkait dengan umat Islam yang melakukan kemudian zina dengan sengaja, itu tempatnya neraka. Kalau ada orang berzina dengan mengharapkan kemudian surga, itu mimpi. Karena surga itu tempatnya orang suci, bukan orang Tadi kan yang penting munafik. tidak syirik, Pak. Loh, syirik itu kekal di neraka. Syirik itu kekal di neraka, tidak keluar-keluar lagi dari neraka. Boleh berarti. Tapi kalau dia mati, dia pernah berzina, ya neraka dulu dong. Neraka dulu dong. Bukan ke Yahudi Nasrani tadi kata Anda. Yang dibebankan kepada Nasrani adalah mereka yang sudah diterima tobatnya. Diterima tobatnya. Kan sudah dikatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasana wa kana Allahu ghafurur rahim. Itu dalil. Itu dalil. Dari mana tobatnya diterima atau enggak, Pak? Ya, itu Allah yang menjelas, itu Allah yang menentukan diterima atau tidak, bukan kita. Nantilah kita lihat kalau orang itu diampuni dosa-dosanya Ya, jelas, berarti bebas dengan dong. tidak diampuni dosa-dosanya. Sama seperti di dalam 1 Yohanes 1 nomor 2 itu jelas itu sama tuh. Ya, janganlah engkau berdosa, namun apabila engkau berdosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Artinya Kristen itu bebas melakukan dosa. Karena ada Yesus Itu yang dalilnya yang penting mendamaikan. tidak syirik, boleh mencuri dan mencina berarti. Ini berbicara mengenai surga. Ini berbicara mengenai surga. Artinya apa? Bisakah orang itu masuk surga? Bisa, meskipun dia berzina. Yes, meskipun dia mencuri. Yes, tetapi harus masuk ke neraka dulu. Kalau Allah tidak mengampuni Dalilnya masuk neraka dulu, dosa-dosanya. Pak. Orang ditanggung Yahudi Nasrani. Yang boleh nanya, Bang. Lah, Al-Quran itu jelas, Bung. Manusia itu dibalas sesuai dengan perbuatan masing-masing. Kan sudah Kalau ditanggung perbuatan Yahudi Nasrani katanya tadi. Iya, yang ditanggung oleh Nasrani itu ketika mereka ini diampuni oleh Allah. Susahnya mengerti ya Allah ya Karim. Susah kali mengerti. Kalau dosa sinanya, kalau dosanya kemudian ini diampuni oleh Allah,
maka dosa itu tempatnya di neraka. Orang Yahudi itu memang tempatnya neraka bagi orang-orang kafir. Al-Quran mengatakan, surah Al-Quran, surah Al-Fatir ayat 36, At-Taubah ayat 68, Al-Baqarah ayat 39. Yahudi dan Nasrani yang ingkar kepada Allah dan para nabi, itu tempatnya di neraka. Jadi tidak menunggu dosa-dosa dari umat Islam, enggak. Oh, ada orang Kristen masuk neraka karena dosanya umat Islam, enggak. Kristen itu memang sudah tempatnya neraka, itu satu paket. Yahudi dan Nasrani dan juga Kristen yang tidak menyembah kepada Allah, tidak beriman kepada para nabi, sudah paketnya di neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Mereka tidak akan pernah lolos dari neraka. Umat Islam yang punya dosa diampuni dosa-dosanya, dan dosa itu dilemparkan ke dalam api neraka. Siapa yang ada di dalam? Orang Yahudi dan Nasrani di sana, orang-orang Kristen juga ada di sana seluruhnya. Itu maksudnya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, kad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin itu. Kenapa? Karena diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kalau Anda tidak ingin kemudian masuk neraka, solusinya sederhana, masuk Islam. Gampang toh? Gampang dong. Silakan. Bang, mau nanya bang. Abang Kristen apa ini bang? Katolik, Protestan? Katolik. Oh ya, silakan. Ini mau nanya. Tadi kan Bang Zuma kan bilang kalau bisa masuk surga, cuma kan harus melewati tahap di neraka dulu kan, gitu kan? Iya. Iya. Jadi pertanyaan saya kan gini bang. Bukankah ada orang yang bilang bertobatlah sebelum terlambat? Apakah kita sudah masuk neraka itu bisa bertobat? Ketombak lagi, Bang Zuma, Bang Gutuk. Gimana? Bang Zuma, ketombak lagi. Mana Bang Zuma? Report. Putus-putus Bang Gutuk. Putus-putus Bang Gutuk. Nge-report Iya, bang. nge-report itu. Hari ini kerjaannya. Gimana Bang Zuma? Coba dijawab dulu. Apa? Report. Ya, apa pertanyaannya, Bang sayangku? Mohon izin ya, Bang Gutuk. Bang Dewa, monitor. Bapak sih. Oh iya. Tes. Ke report ya. Mana mainan? Ambil mainan. Carilah. Ya. Betul. Bang Juma sudah ada? Belum. Ya, seperti itu ya, tadi ya. Nah, terus Ya bantu tap layarnya kawan-kawan ya. Rum ditombak kayaknya. kita tahu ya, yang namanya keadilan, yang namanya pengadilan itu ada di mana
Kita tahu ya, yang namanya keadilan, yang namanya pengadilan itu ada di mana. Kepercayaan dari saudara kita yang di sebelah mengatakan ketika orang itu masuk ke dalam neraka, dia tidak akan pernah lagi masuk ke dalam surga. Ini aneh. Di mana keadilannya Tuhan seperti itu? Bahkan manusia saja tidak bisa dikatakan manusia itu maha adil, tetapi manusia masih bisa bersikap adil. Apakah yang namanya pembunuhan berantai dengan yang namanya pencuri permen itu hukumannya sama atau beda? Sama atau beda kira-kira hukumannya? Ya, tentunya beda. Tentu beda. Yang pembunuhan berantai itu bisa dihukum seumur hidup. Nah, sementara yang namanya pencuri permen pasti hanya 1 tahun ataupun 2 tahun paling lama. Adil tidak itu? Adil itu. Adil. Manusia bisa adil, tetapi manusia tidak bisa maha adil. Bagaimana mungkin yang namanya Tuhan yang dikatakan maha adil, ketika ada umat Islam masuk ke dalam neraka, lantas kejahatannya cuma sedikit, terus dia kekal di neraka? Tidak mungkin. Itulah luar biasanya di Islam. Walaupun dia punya iman sebesar biji jarah saja, insya Allah Allah akan menghargai dia dengan yang namanya surga. Bagaimana dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ketika yang namanya dosa kita itu ditimpakan kepada mereka? Apa keadilan Allah? Ketika kita menyampaikan kebenaran kepada orang Kristen, kepada orang-orang kafir, ternyata kebenaran itu ditolak sama mereka. Apa bentuk keadilan Allah? Itulah bentuk keadilannya. Dosa kita nanti akan ditimpakan kepada mereka. Bagaimana mereka dengan yang mu'alaf? Insya Allah mereka yang mu'alaf, mereka yang menerima yang namanya kebenaran Islam, mereka bisa mengajak yang namanya kita ke dalam surganya Allah. Adil tidak itu? Kira-kira adil tidak? Adil itu. Adil seperti itu. Tapi di Islam ada ndak bang menjanjikan surga bang? Loh, menjanjikan surga maksudnya gimana di Islam? Ah, maksudnya di agama Islam itu ada nggak dijanjikan surga gitu? Ya adalah. Islam itu artinya saja sudah selamat, Bang. Ada. Islam artinya sudah selamat. Tapi kan masih ada kata insya Allah. Nah, begini Bang. Abang ketika yang namanya abang mau berangkat ke Amerika, Bang. Saya analogin ya. Abang berangkat ke Amerika. Abang sudah boarding. Setelah itu abang duduk di pesawat. Saya tanya ke abang, abang mau kemana? Mau ke Amerika. Yakin nggak abang nyampe ke Amerika? Belum tentu. Hah? Seperti itulah kita Bang. Insya Allah saya akan sampai ke Amerika. Begitupun manusia. Karena kita tidak tahu. Ketika seorang Mahadewa, ketika seorang Gus Miftah atau Bang Goto, pada saat kita meninggal nanti, ternyata kita meninggal dalam kekafiran nanti. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu kita selalu mengatakan insya Allah kita akan masuk ke dalam surga. Selama dia punya yang namanya keimanan yang benar, insya Allah kami bisa masuk ke dalam surga. Tetapi bagaimana mereka yang memiliki yang namanya dosa, Allah akan mencucikan dulu di dalam neraka. Adil tidak itu? Adil Bang itu Bang. Adil. Karena konsep dalam Islam itu bukanlah untuk menggapai surganya Allah, standarnya bukanlah kebaikan, tetapi standarnya masuk ke dalam Islam itu adalah kebenaran. Setelah kebenaran baru ada yang namanya kebaikan. Itu Bang. Kalau misalkan standarnya masuk ke dalam surga itu adalah kebaikan bukanlah kebenaran, saya lebih baik masuk Kristen Bang, atau saya lebih baik jadi seorang ateis. Kenapa? Karena saya bermodalkan baik bisa masuk ke dalam surga. Itu Bang ya. Tapi maksud ada juga pemutihan di neraka Bang? Oh iya, jelas Bang. Jelas. Ketika kita meninggal, kita masih punya dosa, kita masih punya utang. Ya kita harus mempertanggungjawabkan dulu Bang. Kita pertanggungjawabkan dulu itu. Ibarat cucian ya Pak Ustadz ya. Kita bisa cuci baju kotor supaya kita bersih. Dicuci kan dulu. Cuci dulu. Betul, seperti itu. Justru yang saya bingung Bang, di konsep ajaran Abang, standar untuk masuk ke surga itu dalam Kristenan itu apa Bang? Standarnya, kebaikankah? Keimanankah? Atau apa Bang? Maksudnya gimana? Standar masuk ke surga menurut dalam kekristenan. Ya kebaikan lah. Kebaikan. Oh, Saya tanya, bagaimana dengan orang ateis? Mereka melakukan banyak kebaikan. Mereka banyak melakukan kebaikan. Apakah mereka bisa masuk ke dalam surga? Belum tambah Bang Suma. Belum tambah Bang Suma. Itu bisa dipertanyakan ide gitu kan? Kayaknya akun baru Bang Hos.
Ya, belum tampak Bang Zuma. Ini hadir Bang Zuma 19. Itu di bawah Bang Zuma 19. Ya 19. Yang mana? Bang Zuma 19. Bang Zuma 19, tunggu. Iya. Iya, Bang Zuma 19 official. Kenapa Mungkin tidak akan baru tampak itu, di Bang. Enugu ya? Siapa yang lihat saya angkat jadi moderator? Coba saya moderator dari saya tampak. Coba. Mandur. Coba. Ya. Lanjut Bang, masalah pemutihan tadi Bang. Maksud ada pemutihan di neraka, terus apa gunanya malaikat Coba. di kanan kiri kita yang mencatat kebaikan dan keburukan Bang? Gak bisa jawab. Malaikat apa gunanya? Ini Ustaz, kok nggak nyambung ya? Coba. Pertanyaan abang ini nggak nyambung. Nggak Justru bisa saya tadi jawab. menanyakan kepada abang. Bentar. Sudah. Bentar. Nggak tampak di saya. Udah saya undang. Udah saya undang Gurunda. Gurunda udah saya undang. Rusman 5 saja yang tampak di saya nih. Udah saya undang. Bang Zuma udah saya undang, udah. Rusman 5. Siapa yang Rusman 5? Ini yang saya naikkan ini yang tampak nih. Nah ini. Mohon izin Gurunda, udah saya undang Gurunda. Enggak, hati-hati. Perlu di cross check Ya, dulu. saya itu. Islam, Bang. Banyak yang Muslim. karena banyak yang ini akunnya Bang Zuma itu. Sekarang Bang Zuma malah tidak memakai nama itu, tidak pakai nama Bang Zuma itu. Aja Bang. Udah saya jambak. Doa Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang. Oh, mungkin break Biar dulu. saya diturunkan aja Bang, biar saya jadi pendengar aja. Mudah-mudahan kita dapat berkah semuanya di sini. Amin. 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 Saya Ya. jadi Break mungkin Bang. Break mungkin sholat ya, sholat. Ya saya juga Osparkum ya masuk duhur di sini Bang. Rocky moderator Bang kita. Oke. Ada Ustadz Miftah. Ya, nggak ada Gurunda ini ya. Ya silakan lanjut Ustadz, silakan. Host Parkum dulu. Duhur. Iya. Ya di dalam Islam mungkin saya melengkapi ya, mohon izin Bang Dewa ya. Keselamatan di dalam Islam sangat jelas. Keadilan Allah Subhanahu wa taala sangat jelas. Dikatakan bahwasanya di dalam surat Az-Zukhruf yaitu ayat yang ke-68 sampai 70 dikatakan ya ibadi la khaufun 'alaikumul yaum wala antum tahzanun. Allah memanggil langsung kepada hamba-hambanya, wahai hamba-hambaku, janganlah ada rasa takut di dalam dirimu pada hari nanti dan jangan pula bersedih hati. Kenapa kita tidak harus bersedih hati? Kenapa kita tidak perlu takut? Kata Allah, alladzina amanu bi ayatina. Karena di dalam hatinya sudah ada keimanan. Orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah, kebesaran Allah, orang yang beriman kepada Al-Quranul Karim dan firman-firman dan ajaran-ajarannya, alladzina amanu bi ayatina, orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah, wa kanu muslimin, dan dia orang yang berserah diri, maka kata Allah, udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga, antum wa azwajukum tuhbarun. Yang masuk surga bukan hanya kita, tapi keluarga kita, istri-istri kita, anak-anak kita. Jelas dipanggil oleh Allah, udkhulu, masuklah kalian semua al jannah, ke dalam surga. Namun Allah juga sang maha adil. Allah adalah zat yang maha adil. Di antaranya apa? Dalam kehidupan sehari-hari manusia,
ada yang benar-benar soleh, ada yang kadang juga bermaksiat padahal dia muslim, padahal dia Islam, tapi ada kalanya melaksanakan ibadah, ada kalanya malas. Ada yang benar-benar rajin ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala pun adil. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun iman yang ada dalam diri kita, dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan. Begitu juga sebaliknya. Sekecil apapun perbuatan buruk kita, kita pun akan mendapatkan balasannya. Maka ketika dia menyatakan menjadi seorang muslim, menjadi orang Islam, tetapi tidak bisa menghindari perbuatan-perbuatan maksiat, namun dia tidak musyrik, tidak kufur, Allah tetap memasukkannya di dalam surga. Namun karena keadilannya tidak mungkin antara orang yang bersih dengan orang yang punya kekotoran kemudian disatukan. Orang yang bersih, orang yang soleh, yang beramal ibadah rajin, prestasi ibadahnya hebat, maka Allah bisa langsung saja memasukkannya. Begitu juga sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala karena keadilannya, orang yang melakukan dosa namun dia muslim maka dibersihkan dulu, dicuci dulu. Setelah dicuci baru masuk ke dalam surga. Itulah kenapa ada kalimat insya Allah. Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak, Allah Subhanahu wa taala mempunyai hak prerogatif, maka ada sifat yang namanya sifat jaiz, tarkulli kulli mumkinin kafi'lihi. Allah Subhanahu wa taala bebas melakukan apapun, termasuk memasukkan ke surga ataupun ke neraka. Orang Islam sekecil apapun imannya pasti masuk surga. Pertanyaan kapan? Karena apa? Allah Maha Adil. Tidak mungkin orang yang berdosa dengan orang yang berdosa disamaratakan. Seperti tadi diumpamakan oleh Bang Dewa tersebut. Jadi itu keadilan. Maka apa? Kata Allah, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Semua orang akan mendapatkan bagian, melewati yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim, di mana yang di bawahnya adalah bergolaknya api neraka. Semuanya akan mendapatkan bagian itu. Tapi apa? Tumanunajjil ladzina taqau. Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa pasti kami selamatkan, kata Allah. Tumanunajjil ladzina taqau. Allah selamatkan, tapi sebaliknya wa nadzaru zalimina fiha jithiyya. Allah tidak akan menyelamatkan, Allah biarkan orang-orang yang zalim untuk terjerumus masuk ke dalam neraka. Siapa mereka? Yang menuhankan anak manusia. Sudah tahu itu anak manusia dituhankan. Pokoknya Yesus Tuhan. Sudah tahu jelas-jelas Tuhan itu cuma satu, seperti di Yohanes 17:3. Hidup yang kekal itu adalah mengenal satu-satunya Theos yang tetap, pokoknya Yesus Tuhan. Itulah orang yang zalim. Padahal ajaran Yesus sendiri mengatakan hanya ada satu Tuhan, tidak ada ilah-ilah lain. Tetapi mereka tetap memaksakan diri, pokoknya Yesus Tuhan. Maka kata Allah, wa nadzaru zalimina fiha jithiyya. Aku biarkan mereka masuk ke dalam neraka. Sedangkan umat Islam justru sebaliknya mendapatkan warisan surga Firdaus. Seperti di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Berbahagialah bagi orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman tersebut? Yang sholat dengan khusyuk, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka apa yang akan didapatkan tersebut? Ulaika humul warithun. Mereka akan mewarisi apa yang diwarisi, alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka akan mewarisi surga Firdaus dan kekal di dalam selama-lamanya. Itu
keselamatan di dalam Islam, kebahagiaan di dalam Islam, jaminan di dalam Islam, jelas berbeda dengan orang-orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Walladzina kafaru a'maluhum kasarabi biqi'ati yahsabuhu dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'aw wajadallahu 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Orang-orang kafir amalan mereka itu seperti apa? Fata morgana. Kata Allah, fata morgana, amalan orang-orang kafir itu fata morgana di tanah yang datar. Itulah orang-orang kafir amalannya. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Allah menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang beriman, tapi sebaliknya buat orang-orang kafir, walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Adapun orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Sesuai selaras dengan pengajaran Yesus. Ketika ada nabi-nabi palsu yang mengatakan, yang menyesatkan dengan ajarannya, yang pada waktu itu yang berseru-seru Tuhan, Tuhan Yesus. Siapa yang berseru Tuhan Yesus? Orang Islam? Bukan. Apakah orang Buddha? Tidak. Apakah orang Hindu? Tidak kenal Yesus. Konghucu juga bukan. Mereka yang berseru-seru dengan nama Yesus, bermujizat dengan nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus. Pada hari itu Yesus akan berterus terang, "Enyalah engkau dari hadapanku, wahai pembuat kejahatan." Malah diusir. Coba, siapa yang bernubuat dengan nama Yesus, yang berseru-seru dengan nama Yesus? Karisteng. Yang bernubuat dengan nama Yesus, yang mengusir setan dengan nama Yesus siapa? Karisteng. Maka kata Yesus, "Enyahlah kalian pembuat kejahatan." Itu aja. Silakan Bang sayangku. Kayaknya Bang Zuma belum ini ya. Gampang banget ditombak. Iya. Ada lagi pertanyaannya, Bang sayangku. Mana Bang Dewa ini? Bahkan gini ya teman-teman. Kalau kita flashback, coba. Kalau kita flashback kembali lagi. Di sini udah saya panggil Bang Zuma, udah saya panggil tadi, udah saya panggil. Tapi ini, kalau kita flashback gini ya teman-teman ya, ikhwan fillah. Iblis ini adalah makhluk terlaknat di muka bumi ila yaumiddin, sampai hari pembalasan. Iblis, siapapun ketika mendengarkan kata iblis, siapapun yang ketika menyebut nama iblis pasti membayangkan makhluk yang terlaknat, makhluk yang terkutuk di muka bumi. Tapi iblis saja, selaknat-laknatnya iblis, terkutuk-terkutuknya iblis, masih mengakui Tuhannya satu, masih mengakui Tuhannya Allah. Lah ini aliteng, tongol aliteng, melebihi dari iblis yang mengakui Tuhannya lebih dari satu, yang tidak mengaku Tuhannya Allah. Silakan Bang sayangku, ada pertanyaan lagi? Enggak ada Bang kayaknya. Itu aja. Bang Gutu silakan masuk. Bang Gutu maaf. Oh, Bang Gutu masih ini, udah sholat. Ada lagi silakan. Bang Mandru, Bang Rocky silakan kalau mau masuk.
Ya, ada lagi pertanyaannya? Atau saya yang mau tanya? Bang Abang kan dari Katolik kan ya? Iya ya. Iya. Nah sekarang gini Abang. Sebenarnya simpel Abang gini. Abang, keyakinan Abang, kepercayaan Abang sebenarnya didasari dengan pengajaran Yesus atau didasari pengajaran pendeta yang ada di gereja, pastor yang ada di gereja Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Dagu. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ketombak lagi ya Guru Nda. Iya. Ketombak sudah gitu susah kali. Saya juga hari Susah ini untuk ini. 3 biji saya juga dari pagi. Gedein banget ini Guru Nda. Iya nggak apa-apa. Di follow aja teman-teman. Kalau berkenan akun saya yang baru ini di follow, biar nanti bisa sering-sering hadir di tengah-tengah saudara-saudara sekalian. Akun saya meradang semua. Gak ada akun yang ini, gak ada akun yang stay tinggal ini satu. Ini kalau dimakan lagi sama teman Kristen udahlah selesai sudah. Oke, tadi apa pertanyaannya tadi? Ada pertanyaan. Kalau di dalam kitabnya orang Yahudi juga kata insya Allah itu ada di Yakobus 4 nomor 15. Jadi di situ jika Tuhan menghendaki atau Tuhan mengizinkan. Kenapa umat Islam itu senantiasa mengucapkan itu? Karena umat Islam itu harus mendahulukan Allah. Karena segala sesuatunya itu harus disandarkan kepada Allah. Itulah yang disebut Islam. Muslim, semuanya diserahkan kepada Allah. Ketetapan hanya kepada Allah. Dan harus dipahami bahwa ketetapan Allah itu pasti. Jadi ketika Allah itu menjanjikan, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Mereka adalah yang sholat. Mereka inilah yang mewarisi kemudian surga Firdaus. Sudah dikatakan bahwa umat Islam itu adalah pewaris Firdaus. Sudah dikatakan kayak gitu. Tapi umat Islam senantiasa merendah di hadapan Tuhannya dengan berkata, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Ini baru tipikal orang beriman, tidak mendahului. Berbeda dengan saudara-saudara kita Kristen, pencipta langit dan bumi tidak pernah mengatakan dirinya akan turun menjadi makhluk. Tapi Kristen jauh lebih hebat daripada Tuhan. Anak Maria, bahkan makhluk roh yang datang kepada Bani Israel itu disebut sebagai Elohim yang datang dalam rupa manusia. Mendahului. Jadi tipikal seperti ini sama seperti iblis yang ada di dalam Ganbi Eden. Selalu mendahului Tuhan. Selalu mendahului Tuhan. Selalu menjengkali Tuhan. Tuhan mengatakan jangan kau makan. Makan. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Bikin ilah baru. Yesus aja ya, tapi bukan atas kehendakku yang berlaku, melainkan atas kehendakmu. Berarti apa? Insya Allah. Kemudian terkait dengan apa tadi? Terkait dengan surga. Kok ada yang masuk ke neraka dulu? Lah iya. Jangan dikira kemudian orang itu, umat Islam itu kekal di neraka. Enggak. Umat Islam, kalaupun mereka harus masuk neraka, mereka tidak kekal di dalam. Kenapa? Karena mereka ada iman. Yang kekal itu yang musyrik. Apa itu musyrik? Yang menyembah selain daripada Allah. Siapa mereka ini? Ya Kristen. Karena Kristen menyembah makhluk. Makanya dalam surah Maryam itu diterangkan apa? Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang manusia pun yang tidak mendatangi neraka. Nah ini semuanya manusia akan datang kepada neraka. Datang, bukan menjadi penghuni. Tapi yang menjadi penghuni itu adalah nunajjil ladina taqaw. Kemudian Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Yang zalim di dalamnya kekal. Tapi yang bertakwa tidak. Yang ada rasa takutnya kepada Tuhannya tidak. Contoh, kalau Al-Quran ini ditolak, coba Anda sedikit melihat di dalam Mazmur 66 nomor 12. Engkau telah membiarkan orang-orang melintas di atas kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga kami bebas. Jadi ada orang yang masuk ke neraka itu ada.
Lalu kemudian karena mereka ada iman di dalam dirinya dan tidak menyekutukan Allah, tetap beriman kepada Allah, tidak menggantikan Allah dengan sembahan-sembahan yang lain. Ada imannya, tetapi juga ada dosanya. Maka dosa-dosanya dihapuskan kemudian, lalu dimasukkan mereka ke dalam surga. Kenapa dimasukkan ke dalam surga? Karena noise. Alamak. Kenapa mereka dimasukkan ke dalam surga? Karena dia adalah makhluk Allah yang tidak ingkar kepada ketuhanan Allah, tidak pernah menggantikan Allah dengan sembahan-sembahan yang lain. Bahkan kalau Anda lihat di dalam kitab saudara Perjanjian Baru ya, saya mendeteksi ada di Yudas 1 nomor 23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Orang yang bertakwa, yang ada ketakutannya kepada Tuhannya, sehingga Tuhannya ini tidak diduakannya, tidak dibuat mainan, maka Tuhan akan menyelamatkan oknum tersebut. Al-Quran mengatakan itu, kitabnya Yahudi mengatakan itu, bahkan kitabnya Kristen pun menyatakan itu. Kenapa orang Kristen tidak mau beriman kepada masuknya orang di neraka, orang beriman akan dikeluarkan ke sana? Karena orang Kristen ini sudah tahu diri mereka akan kekal di sana, di neraka itu. Yesus menerangkan itu, Kristen itu kekal di neraka. Di mana Yesus menerangkan Kristen kekal di neraka? Di dalam Matius 23 nomor 15, nomor 36, 37, 38, endingnya di 39. Orang yang mengimani penyaliban tidak akan mungkin bisa lolos dari neraka. Kata siapa? Kata Yesus. Itu dalilnya barusan. Nah, karena inilah yang penting kita pahami, saudara-saudara. Al-Quran menarasikan innallaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Seluruh dosa akan diampuni oleh Allah. Diampuni dengan cara apa? Ada yang dicuci di neraka dulu, ada yang dibersihkan dosa-dosanya. Dia pernah menyakiti kemudian orang lain dan orang itu belum memaafkan. Dia punya utang di dunia ini lalu mati, tidak kemudian membayar utangnya, kemudian beliau meninggal. Orang-orang seperti ini dicuci di neraka dulu. Habis itu kemana pergi amalan baiknya? Salatnya, puasanya, zakatnya, yang ikhlas tapi. Ibadah ikhlas, berdoa semalam-malaman, meneteskan air mata kepada pencipta langit dan bumi. Kemana ia pergi? Ingat saudara, doa-doanya umat Islam yang tidak dikabulkan oleh Allah di dunia ini akan menjadi amal pemberat kelak di yaumul hisab. Doanya umat Islam kepada Allah membuktikan bahwa mereka punya iman. Imannya ini, amalan baiknya ini dengan berdoa kepada Allah itu dihitung dengan amal jariyah, amal soleh. Ini akan menjadi pemberat timbangan mereka. Jadi jangan putus asa berdoa. Kenapa kami berdoa tidak dikabulkan? Karena doa Anda akan dijadikan sebagai pemberat timbangan amal kebaikan antum nanti di sana. Jadi jangan bosan berdoa, setiap hari berdoa tapi kok nggak pernah diterima. Jangan. Doa-doa Anda nanti akan menjadi amal pemberat kebajikan saudara. Karena dengan berdoa kepada Allah menundukkan bahwa Anda beriman kepada Allah. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, siapa yang beriman? Apa maksudnya beriman itu? Siapa yang berdoa kepada Allah, dia adalah orang beriman. Doa-doa kita yang tidak diijabah oleh Allah di dunia ini akan menjadi timbangan berat untuk amal kebaikan. Yauma yajma'ukum liyaumil jam', dzalika yaumut taghabun, wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Orang yang berdoa, beramal soleh akan dihapuskan dosa-dosanya dan akan dimasukkan ke dalam surga, mereka kekal di dalamnya. Subhanallah. Begitu saudara. Silakan sahabatku Zi, barakallahu fik. Macam-macam. Nah, sedikit ada takutnya. Silakan Bang Sayang, silakan. Jadi saudara sayang ya, di Mazmur 66:12 itu ada Bung. Jadi apa yang diterangkan Quran surah Maryam ayat 71 72 itu ternyata ada juga di dalam Mazmur 66 nomor 12, bahkan di dalam kitab Anda Yudas 1 nomor 23. Jadi ya, kebenaran mana lagi yang Anda akan tolak? Silakan.
Silakan Bang sayangku, silakan bersanggah silakan. Nyimak ayo bang. Ya, Masya Allah. bersanggah. Mau ditanyakan ulang silakan ya. Bang Obed, Ya. naik Bang Obed. Aduh, ini banyak Kristen di bawah tapi tidak mau naik. Teman-teman di follow akun saya ini ya. Di tap-tap layarnya supaya semakin banyak kesini biar mendengarkan pencerahan. Jadi saudara saya ingin mengatakan begini Bung. Andai saja Anda menggunakan akal sehat, Anda akan paham dan akan sampai kepada final bahwa antara Paulus dengan si ular tua yang datang di Ganbi Eden itu tak ada bedanya. Ular yang datang kepada Adam alaihi salam menginginkan hukum-hukum Tuhan itu dihapuskan. Paulus juga yang datang kemudian mengajarkan kekristenan sama persis dengan si Bilisis. Paulus menghapuskan hukum-hukum Tuhan. Jadi tata kerja Paulus dan tata kerja ular yang dikutuk oleh Tuhan di dalam Ganbi Eden itu sama-sama menginginkan kebebasan terhadap Adam dan anak keturunan Adam. Diperparah lagi, Paulus mengajarkan untuk memfitnah kepada Adam alaihi salam. Roma 5 nomor 12 Paulus jelas di situ memfitnah Nabi kakek kita bahwa karena beliaulah Nabi Adam alaihi salam sehingga anak keturunannya itu menjalar kepada mereka masing-masing dosa. Ini adalah fitnah terbesar yang dilakukan oleh Paulus. Maka saya mengatakan Paulus dan iblis itu 11-12 hampir tidak ada bedanya. Paulus menggiring anak keturunan Adam mengutuk hukum-hukum Tuhan. Bahkan Paulus dengan beraninya mengatakan bahwa hukum Tuhan itu adalah tinja, sampah. Bahkan Paulus mengatakan bahwa hukum Tuhan itu adalah kutuk. Makanya dia menjual Kristus di atas salib. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis terkutuklah Yesus yang mati di atas tiang salib. Ini fitnahan yang sangat kejam. Dan saudara-saudara Kristen tidak pernah sadar itu. Kenapa? Karena kalian sudah terjerat di dalam tipu daya muslihatnya. Itu jelas itu bang. Yesus datang bersungut-sungut dia. Jeripayanya luar biasa. Yesus dengan susah payah siang dan malam membentuk jemaat. Agar jemaat-jemaat Yerusalem ini kembali kepada hukum Tuhan. Tapi hanya dengan 13 surat kemudian hukum-hukum yang diteguhkan oleh Yesus itu hancur lebur. Ini yang perlu saudara pahami. Jadi coba renungkan, kenapa Paulus ini cara kerjanya sama seperti iblis. Di dalam kitab saudara Kolose 2 nomor 16 sampai nomor 23, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Jangan mau diatur oleh aturan-aturan seperti itu. Itu perintah Paulus. Kenapa kayak setan? Galatia 5 nomor 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Paulus mengajarkan untuk jangan lagi menghambakan diri kepada Tuhan, kepada aturan Tuhan. 1 Korintus 6 nomor 12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatunya halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Apa bedanya dengan iblis dengan Paulus ini? Segala sesuatunya dihalalkan. 1 Korintus 10 nomor 23, segala sesuatu diperbolehkan. Betul, segala sesuatu diperbolehkan. Ini aturan dari mana didapatkan si Paulus ini? Persis sama seperti iblis. Segala sesuatu dihalalkan katanya. Kemudian di Galatia 3
nomor 22 sampai seterusnya. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kuasa dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka kemudian yang percaya. Sebelum iman kepada Yesus itu datang, Kristen berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi Kristen sampai Kristus datang, supaya Kristen dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu Kristen tidak berada lagi di bawah pengawasan hukum Taurat. Sebab kamu semua Kristen adalah anak-anak dewa karena iman di dalam Yesus Kristus. Ini yang saya katakan, kenapa Paulus ini mirip dengan tipikal atau karakteristik daripada iblis. Coba Anda renungkan. Adakah yang haram dalam agama saudara? Kalau ada yang haram, tolong tunjukkan satu. Yang mana yang haram di Kristen itu? Kalau di Adam alaihissalam, Tuhan datang memberikan perintah, haram bagimu untuk memakan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk, baik dan jahat. Iblis datang, jangan kau haramkan, melainkan makanlah kalau kau mau hidup kekal. Datang lagi aturan main kepada Nabi Musa alaihissalam, jangan kau makan babi, haram itu bagimu. Jangan kau tidak bersunat, haram itu bagimu. Yesus datang menguatkan di dalam Lukas 11:16 nomor 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Lebih mudah. Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Bagaimana dengan Paulus? Bukan lagi hal terkecil yang dihilangkan. Semua dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka hukum Taurat dibatalkan beserta dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Siapa Paulus ini? Kok bisa dia menghancurkan semua tatanan, perintah, ketetapan, ketentuan, aturan mainnya Tuhan? Siapakah dia? Kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Yohanes 8 nomor 44. Jadi siapa yang menginginkan kematian terhadap Yesus, maka kata Yesus mereka adalah anak-anak setan. Kristen dan setan sama-sama menginginkan kematian terhadap Yesus anak Maria. Iblis mau agar Yesus mati, Kristen mau agar Yesus mati. Bedanya di mana? Pencipta langit dan bumi bersama dengan umat Islam tidak mau Yesus mati. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, Tuhan berfirman, jangan kamu membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Umat Islam tidak setuju kalau Yesus orang benar itu ditumpahkan darahnya. Umat Islam tidak setuju, tidak terima, tidak beriman kalau Yesus orang benar ini, orang yang tidak bersalah ini kemudian dibunuh. Tapi orang Kristen sampai keluar air matanya menangis. Yesus mati untuk dosa kita. Kristen sangat pingin kemudian Yesus itu mati. Sama seperti iblis merasuki Yudas, membawa Yesus ke bumbungan bait suci, membawa Yesus ke padang gurun, membawa Yesus ke gunung yang tertinggi. Untuk apa? Untuk membunuh Yesus. Ini iblis dan Kristen kok sama? Iblis dan Paulus karakternya sama. Ada apa dengan agama Kristen ini? Kenapa kalian tidak beragama Kristen dengan pola akal? Kenapa hanya modal doktrin, dogma? Kenapa Anda menjadi Kristen? Karena dari kecil saya diajak ke gereja. Kenapa Anda menuhankan Yesus? Karena dari kecil saya diajarkan orang tua. Kenapa Anda beribadah di gereja pada hari Minggu? Karena ikuti nenek moyang kami. Kenapa nggak ngikuti Bible? Kenapa nggak ngikuti Yesus? Kenapa nggak ngikuti Musa? Kenapa? Bible mengatakan Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Bible mengatakan Musa diutus hanya untuk Bani Israel. Lah kalian ini Bani apa? Kok nebeng-nebeng di sana?
Kata Yesus dalam Bible, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, ngaku-ngaku domba padahal mereka adalah serigala yang buas. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu, nyamar domba tapi mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya dapat kau melihat mereka. Siapa itu? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Siapa mereka ini? Buah-buah nabi palsu ini, Islam atau Kristen? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Ini siapa? Buah dari nabi palsu ini siapa ini? Kristen. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Ayo direnungkan saudara-saudara Kristen, direnungkan kenapa kalian karakternya sama seperti iblis dan kenapa Paulus persis sikapnya dan karakternya, pembawaannya, ajarannya sama seperti iblis. Saya kira demikian. Silakan teman-teman, naikkan yang saudara Kristen. Ini Bunda Herlin Kristen. Herlin, dibuka mute-nya. Bunda atau abang ini? Herlin, dibuka mute-nya. Ini Kristen nih, Herlin. Aduh, mungkin dia jauh dari perangkat atau gimana nih. Herlin, dibuka mute-nya atau tidak tahu buka mute, saya bantu. Merendeng naik kok merendeng kau typing di bawah. Spirit naik spirit. Aduh sudah salah. Herlin, dibuka mute-nya Herlin. Kalau ndak menyapa saya turunkan. Herlin. Aduh parah. Pada minta naik, giliran sudah di atas malah pada mute. Nanti lagi merenung kata-katanya Bang Suma itu. Coba kau renung itu, sama ndak sama iblis tuh, kan begitu. Bang Asmara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin ada yang mau disampaikan Bang, silakan. Mengedukasi silakan. Ngambil kita undang-undang teman Kristen, ada beberapa di bawah yang tapi tidak mau naik. Ya Bang, cuma nyimak aja Ini Bang. Bang Merendeng kayaknya Kristen ini ya, Bang Merendeng. Coba kita Ya, utamakan Kristen. Iya, kita utamakan yang Kristen dulu coba. Silakan Bang Merendeng, ada yang mau ditanyakan atau menanggapi silakan. Mumpung ada guru. Apa yang mau ditanyakan semuanya tidak ada yang masuk akal. Dari nabi palsu sudah tidak masuk akal. Semuanya tidak ada yang masuk akal Bang. Apa yang masuk akal di situ? Apanya yang tidak masuk akal? Silakan tanyakan pada guru. Yang mana yang tidak katanya masuk kan akal? ciri-ciri nabi palsu yang mana? Ciri-ciri nabi palsu itu di mana? Di dalam Matius 7. Bukannya Kristen yang lebih duluan Bang? Matius, iya, Bukannya nabi palsunya itu memang lebih dulu dari Nabi Muhammad. Nabi palsunya itu datang kepada muridnya Yesus abad pertama. Jangan tertawa dulu. Kalau Anda mau selamat, pakai otak kalau diskusi dengan saya ya. Pakai akalnya. Bang. Oke Bang. Oke. Ketika Yesus, di situ ada Bible, Saudara? Ada? Tidak ada Bang. Wah, ini masalahnya. Masalah ini. Tapi di kepala ada Bible. Oh, ada Bang. Oke, bagus. Oh, bagus. Coba lihat di dalam, pikirkan di dalam Matius 7 nomor 15. Yesus berbicara kepada muridnya Bani Israel, bukan kepada Kristen. Kristen itu kelompok yang baru muncul belakangan. Jadi Yesus ini berbicara kepada pengikutnya Bani Israel. Apa kata Yesus? Wahai murid-muridku, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, menyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala yang buas. Pertanyaan saya, yang datang kepada murid Yesus, Nabi Muhammad atau Nabi Paulus? Jawab. Di sini putus-putus suaranya Bang. Di sini putus-putus, langsung to the point saja. Ya, enggak, pertanyaan saya, yang datang kepada murid Yesus Nabi Muhammad kah atau Nabi Saulus? Nabi Muhammad atau Nabi Paulus? Ya.
memang ada Nabi Muhammad di perjanjian lama. Masya Allah. Dengan kata lain, Nabi Muhammad itu tidak masuk syarat sebagai nabi palsu yang dinubuatkan di dalam Bible. Karena Nabi Muhammad memang tidak hidup di abad pertama, sedangkan nabi palsunya itu hidup di abad pertama. Oke? Paham sampai situ? Inilah kata Paulus. Nabi palsu di abad pertama, Bang. Ya iya dong. Yang datang kepada murid Yesus siapa? Pada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Yang datang kepadamu. Ya, yang datang kepadamu. Mu di situ siapa? Mu di situ siapa? Mu itu siapa? Iya. Iya siapa? Manusia. Manusia yang mana? Waspadalah pada nabi-nabi palsu yang datang. Iya, itu yang diminta. Itu yang diminta waspada di situ siapa? Orang Israel. Orang Israel. Pada abad keberapa? Yahudi. Iya, pada abad keberapa? Abad kedua. Abad kedua. Yesus masih ada di abad kedua. Abad pertama itu, Bang, tapi abad kedua itu. Abad pertama Yesus berbicara dengan orang yang hidup sesamanya, yaitu Bani Israel. Pertanyaan saya, siapa yang datang kepada murid Yesus? Nabiku atau nabimu, Paulus? Jangan nangis dulu dong. Jawab dulu baru nangis. Kita baca di Galatia 2:1-3. Ya, Galatia itu suratnya, kalau Paulus itu nabi palsu, maka Galatia itu suratnya nabi palsu itu. Jangan bawa dulu ajaran Paulus, jangan bawa ajaran Paulus dulu. Ajaran Yesus dulu nih, ajaran Yesus. Yesus berpesan kepada pengikutnya di abad pertama agar waspada kepada nabi palsu yang datang kepada mereka. Pertanyaan saya, yang datang kepada mereka di abad pertama itu Paulus atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Hah? Nabi Muhammad hidup di abad pertama? Bukannya waspadalah pada nabi palsu yang akan datang di sekitar yang datang kepadamu. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Datang kepada siapa? Datang kepada siapa? Ya itu yang tertulis di Galatia itu. Kok Galatia pula? Satu-satunya nabi dari situ. Itu bukan Galatia itu catatan pewarta, kemudian catatannya disebut Matius. Itu bukan Galatia, Cahayu. Aduh, matumbana masaki otak na teh dikana. Ya apa napa hantu ya untuk usanga aku. Ya to disanga tahu manusia. Ya, disanga tahu manusia, kita ini hidup sebagai manusia. Otak ini, akal ini yang harus dikedepankan dulu, jangan doktrin. Yang datang kepada murid Yesus abad pertama itu kok Nabi Muhammad? Gimana otaknya orang ini? Makanya saya lagi nyusun ini. Saya lagi nyusun berkas. Mudah-mudahan pemerintah membuat meng-ACC. Saya mau bikin bengkel otak. Jadi kalau ada otak-otak yang sudah retak, sudah berkarat, ini butuh dilas, butuh disambung. Seperti ini yang penonton di bawah ini bisa di bengkel otaknya ini. Oh enggak dong. Mereka mengakui Nabi Muhammad hadir di abad ke-7. Ente mengatakan Nabi Muhammad di abad pertama. Otak Anda itu rusak. Hah? Murid-murid Yesus hidup sampai abad ke-7. 700 tahun. Siapa yang bilang dia sampai di abad ke-7? Yang abad ke-7 itu dari kan Yesus berpesan kepada orang yang hidup di tengah-tengah beliau. Berpesan kepada muridnya di abad pertama. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Berarti yang datang di abad pertama. Dan memang di dalam kitab saudara itu dikatakan, memang betul bahwa penyesat-penyesat itu berada di tengah-tengah kita, tapi bukan benar-benar berasal dari kita. Begitu saudara, dikatakan dalam kitab Anda sendiri bahwa antikristus itu berasal dari tengah-tengah
murid Yesus. Diterangkan di mana? 1 Yohanes 2 nomor 18 sampai nomor 20. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Sekarang kapan itu maksudnya? Abad ke-7 atau waktu itu? Sekarang Waktu telah itu. bangkit waktu itu. Berarti antikristusnya, nabi palsunya di abad pertama atau di abad ke-7? Bagaimana? Antikristusnya itu di abad pertama atau di abad ke-7? Bukannya yang terang di itu Bang, waspada pada nabi-nabi palsu yang datang Iya, setelah nabi-nabi palsu itulah antikristus yang muncul sekarang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu terakhir. Memang antikristus itu berasal dari antara kita. yang mana antikristus itu Bang? Antikristus itu berasal dari tengah-tengah Bani Israel itu sendiri dan adanya di abad pertama. Loh, kenapa jadi Emang kenapa jadi antikristus kalau Paulus Bang? Jelas dong, antikristus itulah Paulus. Mau saya buktikan? Boleh saya buktikan, saudara? Boleh. Oke. Kristus dalam bahasa Ibrani apa? Bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Mesias. Mesias itu apa? Manusia atau Tuhan? Manusia. Menurut Paulus, Yesus itu manusia atau Tuhan? Menurut Paulus manusia. Mana ada? Galatia 1 nomor 1. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Manusiakah di situ? Manusia. Dia mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Kristus Yesus. Menurut Paulus, dia menerima Injil dari manusia atau bukan? Manusia. Dalilnya bukan manusia, Cak Ayu. Mana yang betul ini? Bibelmu atau kamu? Kayak pahami dulu. Iya, makanya pahami dulu. Pandai Anda ini. Galatia 1 nomor 11. Aku Paulus menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Ayo. Anti dia terhadap Yesus. Yesus itu manusia yang diurapi Tuhan. Tapi Paulus mengatakan, oh tidak. Yesus itu bukan manusia. Coba. Ayo. Antikristus dia. Anti terhadap Yesus. Yesus mengajarkan Taurat. Paulus menolak Taurat. Yesus mengajarkan satu Tuhan saja. Paulus mengajarkan ada dua Tuhan. Yesus mengajarkan sujud. Paulus mengajarkan meninggalkan sujud. Yesus mengajarkan sunat. Paulus mengajarkan tinggalkan sunat. Yesus mengajarkan Taurat. Paulus mengajarkan meninggalkan Taurat. Semua yang diajarkan oleh Yesus dibantai oleh Paulus. Emang Nabi Muhammad mengikut Taurat, Bang? Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kalian bukan Bani Israel. Nah, disinilah Yesus mengatakan. Sekarang saya tanya sama saudara, hukum Taurat itu untuk Bani Israel atau untuk seluruh umat manusia? Makanya saya bilang yang mana nabi palsu.
Enggak, saya tanya dulu, hukum Taurat itu untuk Bani Israel saja atau untuk seluruh umat manusia? Seluruh umat manusia. Dalilnya, nah inilah karakter pengikut sibilisisis, selalu berbicara berbanding terbalik dengan data yang ada. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel saja. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Yakub. Mazmur 147 nomor 19 sampai nomor 20. Hukum Taurat itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Nah inilah kalau pengikut sibilisisis, hanya modal congor, tidak ada ilmu, merasa beriman, tapi ternyata anti terhadap iman. Daripada kami tidak ada ilmu, tapi kami mengerti. Daripada cuman congor-congor saja, tidak ada yang masuk akal, Bang. Congor-congor saja. Oke, masuk akal. Oke, kita buktikan. Masuk akal enggak? Tuhan. Ya, room ke report kawan-kawan, room ke report ya, room ke report ya, room ke report kawan-kawan ya. Ya kita lihat ya, ke report dia, ke report hingga hari kawan-kawannya, terpaksa kita pindah ke device lainnya. Ya, room ke report bang, room ke report. Room ke report kawan-kawan, kita keluar dulu ya, room ke report ya.
Yang dikarang-karang tahun itu juga. Ada orangnya naik gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Akun saya masih terselamatkan, masya Allah, alhamdulillah, masya Allah, masya Allah. Akun satu-satunya sampai tanggal 6. Coba ganti nama tadi Anda. Coba nak ganti nama ta. Coba jangan Bang Zuma. Coba sekali-sekali Dompala ditulis. Gitu ya, aman itu. Orang panggil. Para tidak kena panggil karena Dompala. Oh yang lain lah, nama yang lain kan. Ayo di tap-tap layar teman-teman. Silakan Bro Admin. Yuk bisa yuk. Belajar Bro. Kaget aku lagi nonton Bang Zuma tahu-tahu orangnya udah. Bro Admin apa kabar Bang Fandi nih? Puji Tuhan masih sehat Bang, seperti biasa lah. Cuman aku tadi yang video tadi aku belum nonton. Nonton aja dulu Bang, saya kebetulan mau rehat dulu sebentar. Oh siap kan deh, siap. Parkum, silakan. Tidak apa-apa, iya. Pengen kali nonton katanya. Oke, boleh, silakan ya. Habis itu nanti kontak lagi saya. Kalau ada sahabat Kristen yang silakan. Siap. Teman-teman bantu di follow ini akun Bang Zuma ya teman-teman ya. Habis akun beliau nih. Bentar ya, kita putarin videonya ke Bro Admin biar nonton dia. Keren loh ini video ini. Ada kepentingan Sabar ya. disalibkan karena orang itu. Kita mulai dari awal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini saya diundang untuk berdiskusi dengan salah satu pendeta yang cukup ganteng menurut saya ya. Cakep. Ya. Dan malam ini saya diminta untuk menentukan tema. Saya maunya temanya itu tidak monoton dan sifatnya tidak membias gitu ya. Jadi saya ingin terkait dengan penyaliban saja, karena pemisah antara Islam dan Kristen itu salah satunya adalah terkait dengan adanya materi-materi penyaliban ini. Di dalam Al-Quran dijelaskan kemudian bahwasanya surah Al-Maidah ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ard fasadan aw yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Jadi menurut Al-Quran, orang yang disalib itu adalah orang yang memusuhi Allah, memusuhi utusan Allah, dan juga cenderung membuat kerusakan di atas muka bumi. Maka yang disalib adalah orang yang melakukan dosa yang memang pantas untuk menerima hukum salib tersebut. Kemudian di dalam Ulangan 21 nomor 22 dan juga 23 di situ diterangkan bahwasanya apabila itu nonton apa kau Bro Admin? Nggak lihat ini? Nggak mau nonton ini kau Bro Admin? Woi Bro Admin, nonton bukan itu simak sebelah. Ini bagus temanya. Penyaliban loh temanya ini. Lalu soalnya nih dengerin dulu Bang Fandi. Di atas. Gimana? Ya gimana? Soalnya nggak ada perlawanan, udah kelihatan. Udah kelihatan. Oh gitu, udah kelihatan ya. Ya udahlah, nggak usah lah kalau gitu. Kalau Bro Admin udah tahu, nanti lihat videonya di Zulkifli M Abbas ya. Biar Bro Admin nonton, nanti perhatikan apa yang dilakukan oleh pendeta itu. Ada joget-jogetnya. Seru loh itu Bang Bro Admin. Memang gak ada perlawanan betul. Sampai beliau itu alasankan untuk untuk turun dari Komal. Teman-teman di follow ini akun Bang Zuma ya.
Akun beliau habis. Sambil di follow. Ceritakan dong Bang Bro Admin hasil pembelajarannya selama ini tentang dialog diskusi lintas agama, tentang Islam, tentang Kristen. Ceritakan dong. Apa sih ya? Yang jelas kalau dari pribadi nih, aku kan memang udah lama ya sebelum ada TikTok malah ya. Berarti zaman-zaman masih Facebook, WA, Zoom, sampai baru ke TikTok. Kalau buat kita latihan ngobrol sih bagus di sini, maksudnya latihan diskusi ya. Karena kita melatih ini juga. Selamat siang bagi Selamat siang. Bang, ini ngelatih emosi juga ini. Silakan. Yang jelas kalau kita nggak bisa kontrol emosi di sini, ini tempat yang pas buat latihan. Kadang-kadang lawan bicara bilang apa, kita kepancing atau enggak, bisa kontrol atau enggak. Ya, jadi banyak pengalaman lah. Nah, buat yang di bawah nih nggak usah malu-malu lah kalau mau latihan naik, belajar ngobrol sama Bang Suma, sama langsung nih, sama idolanya. Aku juga dulu mau ngobrol sama Bang Suma, mau tanya-tanya juga takut, tapi ya kemudian mulai memberanikan diri lah. Jadi sekarang ya udah berani ngobrol aja gitu. Dan aku karena misiku nggak main debat lah. Kan Bang Suma punya pendapat sendiri, aku punya pendapat sendiri, begitu aja. Ya kalau kadang-kadang ada enggak? Susah juga ya. Ada enggak literasi apa? Ada enggak literasi yang bertambah menurut Bang Bro Admin? Banyak banget loh. Mantap. Terutama gini ya. Ya kan kalau dari sisi jemaat, hal-hal seputar misalnya perspektif lain di luar pandangan gereja itu kan tidak diterangkan. Misal nih yang sering Bang Suma sebut, Paulus bertemu orang lain bukan bertemu dengan Yesus. Itu kan di luar pengajaran gereja, dan hal-hal ini tabu sekali kalau diajarkan di gereja. Dianggapnya kan langsung itu nggak sesuai kan begitu. Nah di sini kita latihan, mungkin nggak sih seperti itu kan begitu. Ya banyaklah hal-hal baru, terlebih lagi kalau soal ini ya manuskrip yang seperti itu kan memang di luar jangkauan jemaat ya. Kita kalau misalnya jemaat kan ya hanya ikutin aja lah apa yang ada di gereja. Kalau soal manuskrip itu kan memang belajar, dia ada sekolahnya. Dan sedikit banyak di sini disampaikan. Ini loh ternyata begini, ternyata artinya bukan ini. Ternyata kata Allah ini nggak tepat misalnya. Jadi orang-orang jadi tambah tahu, terutama aku juga jadi ngerti. Berarti ada efek ya Bang Bro Admin ya. Artinya iya, inputnya banyak lah. Ya. Input pengetahuannya yang tidak ditahu, alhamdulillah setelah di Komal Diskusi Lintas Agama ditahu. Ternyata penulis Bible itu jadi ngerti, anonim, kan gitu ya. Ternyata iya kan, betul kan? Jangan. Iya, sering dibahas sama Bang Ardiansa, Bang Jibril, betul. Adek Dinda Alfi itu kan sering dibahas. Teman-teman follow ya. Masalahnya, silakan. Masalahnya mereka itu kan nunjukin ya. Nah, nunjukin itu sambil nunjukin sumbernya gitu loh lah. Sumbernya ini dari situs Katolik sendiri misalnya. Jadi kan nggak bisa di ini ya. Nah, caranya apa sih? Oh, ternyata begini, dari sumber website Katolik diceritakan bahwa penulis itu sebenarnya tidak diketahui. Karena apa ya? Tanda tangan atau nama terang penulis itu nggak seperti zaman sekarang kan, disebutkan detail, jadi strukturnya berbeda gitu loh, dan ditunjukkan di websitenya, oh ternyata anonimus gitu ya. Banyak lah hal-hal yang seperti itu. Gini Bang Bro Admin, kelemahan teman-teman Kristen ini, makanya saya biasa pasang tema itu Bang Bro Admin. Tahu apa temanya? Tahu nggak temanya apa? Nih, aku tunjukin. Kenapa saya sering pasang tema kayak gini? Ntar saya naikkan Bang Rostrum ya. Nih,
Kristen belajar 100 tahun. Kenapa harus belajar 100 tahun? Karena minimnya literasi teman-teman Kristen. Bang Rostrom, selamat siang Bang Rostrom. Selamat siang, baru selesai misa. Oh siang, Bang Rostrom, Masya Allah. Bukan gitu Bang Fandi. Maksudnya Ya, silakan. kalau bicara minim ya wajar lah kan. Sebagai jemaat kan kita mungkin fokusnya bukan memperdalam tentang teologi atau apa namanya itu manuskrip ya. Kita kan jemaat berusaha dengan cara yang mudah dimengerti, dipahami, mengikuti, menjadi sama dengan Kristus. Tapi di luar pengajaran kayak tentang manuskrip, bahkan tentang sejarah saja, saya sendiri juga nggak hafal. Memang itu harus inisiatif dari orangnya sendiri sih. Dan di tengah ya namanya di tengah orang-orang kesibukan ya, yang penting kita ikut apa yang diatur gereja, berangkat gereja, kita juga berbuat kasih, begitu-begitu sih. Jadi ketika di sini masuk terus bahas tentang manuskrip ya kita otomatis nggak ngerti. Ya makanya kenapa Kristen itu harus belajar 100 tahun Bang. Kenapa? Belajarnya tambah lama. Karena kurangnya literasi. Silakan Bang Zuma. Ya jadi gini, gini kawan ya, karena kita ini kan sekarang hidup di zaman yang modern gitu ya kan ya. Seperti Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa datang dengan membawa kalam ilahi. Nabi Musa menyampaikan kalam itu di tengah-tengah kaumnya. Maka yang menjadi patron saat itu adalah apa yang terlontar dari lisan Nabi Musa. Oleh orang beriman di kalangan kaumnya Nabi Musa, percaya kata demi kata yang terlontar dari mulut Nabi Musa, dan tidak percaya kepada apa yang diungkap oleh orang di luar dari mulutnya Nabi Musa. Maka orang yang taat kepada ucapan Nabi Musa itu disebut orang yang beriman kepada Tuhan yang mengutus Nabi Musa dan yang beriman kepada Nabi Musa yang diutus oleh Tuhan. Itu yang pertama. Lalu kemudian Yesus datang sebagai rabi, sebagai nabi, sebagai rasul. Kalau di dalam Al-Quran jelas beliau mengatakan inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Beliau datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai penerima firman, sebagai penyelaras dari apa yang diinginkan oleh Elohim terjadi kepada kaumnya Bani Israel, yang dipimpin oleh pemimpin satu-satunya yang ada zaman itu, yaitu Yesus. Maka selayaknya Nabi Musa yang terlontar dari mulut Yesus, yang terlontar dari mulut Nabi Musa, itulah yang menjadi patron keyakinan, keagamaan, kepercayaan, rutinitas ritual dan segala upaya penghambaan umatnya Yesus kepada Tuhan. Bukan mulut orang lain, harus Yesusnya. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan Nabi itu ketika diutus kepada kaum, Nabi ini yang harus membahas, yang mengkaji, yang menjelaskan, menelaah, mentafsirkan firman Tuhan kepada kaumnya. Dan alhasil bukan cuma Al-Quran doang, Bible pun mengatakan itu. Sirat itu ada, sinyal itu ada, indikasi itu kuat. Yohanes 1 nomor 18. Coba kita lihat dengan seksama apa yang dikatakan kemudian di dalam Yohanes 1 nomor 18 ini. Di situ dikatakan begini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Elohim, tetapi anak tunggal Elohim yang ada di pangkuan Elohim, dialah yang menyatakannya. Dalam bahasa Yunani disebutkan sebagai dialah yang exegomai. Dialah yang mentafsirkan, dialah yang menjelaskan, dialah yang menguraikan. Bagaimana Elohim itu?
apa yang dikehendaki oleh Elohim, apa yang tidak disukai Elohim, apa yang diinginkan oleh Elohim, bagaimana manusia menyembah Elohim, bagaimana kemudian Elohim bisa disenangkan, dibahagiakan, bagaimana bisa mentaati Elohim. Maka yang punya hak dan wewenang adalah Yesus yang untuk menjelaskan itu. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Elohim, tetapi Yesus yang ada di pangkuan Elohim, Yesuslah yang menerangkan, yang menyatakan, yang memperlihatkan, yang menceritakan, yang menjelaskan, mentafsirkan tentang Elohim itu kayak mana. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Maka ketika Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, maka orang berakal akan mencari mana segala firman yang dilontarkan oleh Yesus dari mulutnya tanpa campuran oleh wartawan. Mana? Mana? Tidak boleh ada campuran. Kita nomor satukan dulu ucapan-ucapan Yesus. Mana ucapan Yesus ini? Bersihkan dulu ucapan-ucapan Yesus ini dari sangkaan-sangkaan, dari tambahan-tambahan orang-orang di luar daripada Yesus. Jangan dulu terima yang lain. Dudukkan dulu semua ucapan-ucapan Yesus. Tapi kemana hendak kita cari? Kemana hendak kita cari? Ucapan-ucapan Yesus yang tidak terkontaminasi, yang tidak kemudian mengalami perubahan, yang tidak mengalami penambahan dan pengurangan. Itu di mana kita harus cari. Sedangkan pola kehidupan keberagaman yang benar pada zamannya, Yesuslah sebagai satu-satunya corong penyampai firman Tuhan. Dia mengatakan apa coba? Di dalam Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Berarti ini harus dinomorsatukan ini. Perkataan yang keluar dari mulut Yesus harus nomor wahid. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan kemudian oleh Elohim untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan apa yang aku sampaikan itu adalah firman Tuhan yang kekal dan tidak bisa kemudian dirubah, diganti ataupun sebagainya. Itu diterangkan dalam Yohanes 12 nomor 50, 19 nomor 50. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dia yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan Bapa kepadaku. Nih, konsepnya itu di situ. Maka kalau ingin menjadi pengikut Yesus yang benar, harus berdasarkan dengan firman yang keluar dari mulut Yesus. Pertanyaannya, mana segala firman Yesus yang tidak terkontaminasi dengan pengarang? Ya, nggak ada toh Bang Suma, kan kita nggak ada mengerti dan tahu cerita tentang Yesus itu kan dari perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan surat-surat Paulus. Dan kemudian satu lagi Bang Suma, iya, memang betul di Alkitab itu tidak ada klaim Yesus yang menyatakan akulah Tuhan. Dan orang Kristen termasuk saya sendiri menyatakan atau mengakui atau memuliakan Yesus sebagai Tuhan itu atas dasar inisiatifnya sendiri selain dari pengajaran. Karena merasa bahwa kita sebagai orang berdosa telah diselamatkan. Nah, bentuk rasa syukur atau rasa terima kasih kita sampai kepada saya sendiri memuliakan Yesus sampai kepada kemuliaannya sebagai Tuhan atau penguasa. Itu juga selaras dengan yang diajarkan sama Paulus ya. Di surat Roma itu kan dikatakan di Roma 5:8 itu akan tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi dalam hal ini karena saya merasa juga orang berdosa dan Tuhan Yesus sudah menebus saya atau mungkin kebanyakan orang Kristen sehingga kita memuliakan Yesus sampai kepada kemuliaannya sebagai penguasa atau Tuhan. Jadi bukan karena Yesus mengaku akulah Tuhan sembahlah aku, itu memang tidak ada, bukan karena itu. Murni inisiatif dari pengikut. Begitu Bang Suma. Oke. Nah, ini kelemahan, itu bukan kelebihan. Kalau kita gunakan akal sehat setelah membaca Bible nih, di situ Yesus mengatakan bahwa
segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Maka orang berakal akan mencari mana segala firman tersebut. Yang kedua, ketika kita membaca Bible, bahwasanya ternyata menurut penulis Yohanes, Yesus pernah mengatakan bahwa apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Maka item yang kita dapatkan di situ adalah Yesus sebagai penerima firman ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Pertanyaannya, mana ucapan-ucapan Yesus yang adalah firman Tuhan tersebut? Kita cari, tidak kita temukan. Maka tinggalkan. Saya ingin beriman kepada Yesus. Saya ingin beriman kepada ajaran Yesus. Tapi sayangnya saya tidak menemukan lagi segala firman yang diterimanya dari Elohim. Yang muncul perkataan-perkataan orang lain. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus. Oh, saya tinggalkan. Itu orang berakal, bang. Saya ingin beriman kepada Yesus. Tapi mana firman itu? Mana ucapan-ucapan itu? Ternyata Yesus dikelilingi oleh penulis-penulis, pengarang-pengarang, para wartawan yang menuliskan tentang Yesus, tapi tidak ada kemudian validasi dari Yesus. Maka orang berakal itu akan meninggalkan itu. Ngapain saya beriman kepada yang bukan diucapkan Yesus? Sementara Yesus sendiri mengatakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, sebab Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan. Bapa memerintahkan kepada Yesus untuk mengatakan sesuatu kata, 2 kata, 3 kata, 4 kata, membentuk satu kalimat. Kalimat ada cakupannya. Apakah itu perintah atau larangan? Tapi mana itu? Mana? Ya. Satu Bang Suma, memang betul Alkitab juga ditulis pasca Yesus naik. Dan itu selisihnya juga mungkin cukup lama ya, tahunnya ya. Dan jika kita berpikir secara logika, menyatakan bahwa karena Yesus tidak memvalidasi, sehingga tulisan tersebut tidak bisa dipercaya. Strukturnya itu kan, urutannya kan Yesus hidup dulu, wafat, terus bangkit, terus naik, baru ada tulisan itu. Karena tidak divalidasi oleh Yesus, menurut Bang Suma, secara logika seharusnya kita tidak percaya. Pertanyaan saya, kan Bang Suma juga percaya nih bahwa yang disebut, mohon maaf nih kita agak geser ke Muslim, nggak apa-apa ya, bahwa yang disebut silakan. Nabi Isa dan Yesus itu kan sosok yang sama. Bagaimana Bang Suma bisa percaya juga dengan misalnya cerita Nabi Isa yang juga tidak divalidasi oleh Isanya sendiri? Oke, saya jawab. Ya, strukturnya tadi sudah clear ya, bahwa kalau tidak divalidasi langsung kita tidak boleh percaya. Logikanya bicara begitu. Iya. Bagaimana Bang Suma percaya itu? Silakan. Oke, baik. Jadi dalam ajaran Yesus, dia membawa hakikat Bapa. Kerangka berpikirnya adalah, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku mengatakan apa yang aku katakan dan aku sampaikan. Tidak ada pemikiran penganut agama samawi untuk bertanya, di mana Bapak datang kepada Yesus? Sejak kapan Bapak berfirman kepada Yesus? Siapa saksi melihat Yesus menerima firman dari Bapak? Enggak begitu konsepnya. Sama seperti ketika Elohim berfirman kepada Abraham. Konsep agama samawi, tidak ada yang berkata, di mana datang Elohim ke Abraham? Mana ada. Musa menerima firman dari Elohim, tak ada konsep samawi. Di mana kemudian Elohim datang kepada Musa? Enggak ada itu. Kenapa? Agama samawi sudah menyadari dengan pasti, dengan sadar, pencipta langit dan bumi laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk, sehingga Tuhan pencipta langit dan bumi ada yang disebut wahyu. Ma makna wahyu? Apa wahyu itu? Wahyu itu adalah ilham yang berasal dari langit turun kepada sang utusan atau wakil Tuhan yang disebut Nabiullah. Jadi kita manusia biasa tidak punya hak untuk menuntut. Aku tidak pernah melihat wahyu turun ke Yesus. Aku nggak pernah melihat malaikat datang kepada Musa, kepada Ibrahim. Bukan begitu polanya. Jadi Yesus apapun yang terlontar dari mulutnya, wajib hukumnya diimani bahwa itu adalah firman Tuhan. Saya ulang, apapun yang terlontar dari lisan Yesus, karena dia adalah utusan Tuhan yang suci, maka apapun
yang keluar dari mulut Yesus wajib hukumnya diimani sebagai firman Tuhan. Tidak ada embel-embel, malaikat datang memberikan kekuatan kepadanya, siapa yang jadi saksi. Tidak ada itu. Nggak ada itu. Orang yang beriman kepada para nabi tidak mempertanyakan hal seperti itu. Kenapa? Karena mereka yakin dan percaya nabi bukan pembohong, nabi bukan pendusta, nabi bukan penyesat. Mereka menyampaikan apa yang diperintahkan, apa yang diilhamkan, apa yang diwahyukan oleh Elohim kepada dirinya, lantas disampaikan kepada umatnya. Itulah yang disebut iman. Itu satu. Kemudian ketika berbicara mengenai Nabi Muhammad, Al-Quran menerangkan di dalam surah An-Nisa ayat 166, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lakinillah yashhadu bima ansala ilaika ansalahu bi'ilmih wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepadamu wahai Nabi Muhammad. Dialah Allah yang menurunkan dengan ilmunya, dan para malaikat pun menyaksikan, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Sama seperti ketika di Keluaran 1, Keluaran 7, aku Elohim mengutus engkau Musa sebagai Tuhan kepada Fir'aun dan Harun sebagai nabimu. Ada orang-orang bisa bertanya, di mana Elohim berfirman kepada Musa? Di mana Elohim? Siapa saksinya? Enggak ada. Ketika Yesus mengatakan, aku menerima firman dari Bapa, apa yang aku ucapkan ada apa yang diperintahkan. Gak ada orang bertanya, di mana Yesus menerima firman dari Bapa? Siapa saksinya? Itu gak ada. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:29, dia yang mengutus aku, senantiasa menyertai aku. Dia tidak pernah kemudian meninggalkan aku, membiarkan aku seorang diri. Sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan dalam dirinya. Yohanes 8 nomor 15, nomor 16, 17, 18. Jika engkau menghakimi manusia, aku tidak menghakimi siapapun. Namun apabila aku menghakimi manusia, penghakimanku itu otomatis benar. Kenapa? Karena aku menghakimi bukan seorang diri, melainkan aku bersama dengan Bapa yang telah mengutus aku. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, dua saksi adalah sah? Akulah yang bersaksi tentang kenabianku, tentang kerasulanku, dan Bapa juga bersaksi tentang aku. Aku dan Bapa tentang kenabianku, tentang kemesiasanku, tentang Kristusnya aku. Yang menjadi saksi bukan kalian, yang menjadi saksi adalah Bapa dan aku. Anda mau percaya, Anda tidak percaya, tidak ada paksaan dalam percaya kepada Yesus. Begitulah Nabi Muhammad ketika menerima Al-Quran tidak butuh saksi. Tapi yang jadi masalah di sini adalah tidak ada sahabat Rasulullah yang menulis Al-Quran kemudian tanpa validasi dari Nabi Muhammad. Tidak ada sahabat Rasulullah yang menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran yang tidak mendapatkan ijazah legalitas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan Lukas? Bagaimana dengan Markus? Bagaimana dengan Matius? Bagaimana dengan penulis Yohanes? Bagaimana dengan Paulus? Bagaimana dengan penulis Petrus? Bagaimana dengan penulis kemudian kisah para rasul? Ada validasi? Ada legitimasi? Ada ijazah? Ada instruksi? Ada perintah? Ada kemudian Yesus memberikan sinyalemen bahwa mereka menghafalkan, menuliskan itu berdasarkan atas perintah titah dari Yesus? Ada? Nggak ada. Sedangkan polanya yang harus kita ingat di sini adalah Yesus yang adalah Nabi tidak berucap, tidak berkata, tidak bertindak, tidak melakukan satu pekerjaan tanpa dasar asas-asas perintah dan tuntunan dari Bapa yang telah mengutus dirinya. Bahkan sekedar untuk berkata pun Yesus tidak. Bahkan sekedar untuk melakukan satu tindakan pun Yesus itu tidak. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Bahkan dalam kesaksiannya Yohanes nomor 5, Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa itu? Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Subhanallah. Jadi kalau saya jadi orang Kristen melihat Bible ini, saya akan tinggalkan demi kebenaran akal, demi kebenaran ilmu. Kenapa? Anda mempercayai kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes dan seterusnya itu, berarti Anda menafikan kenabian dan kerasulan Yesus. Kenapa? Kenapa Anda tidak mencari
rangkaian, susunan segala firman yang Yesus terima. Benarlah kalau kami umat Islam, kami sudah final. Apa kata Allah? Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biisni. Namun sebelum itu Allah sudah lebih dahulu mengatakan, ya ahlal kitab, wahai pengikut Nabi Isa, wahai kaumnya Yesus, wahai kaumnya Nabi Musa, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsir mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa yakhfuna an katsir. Nabiku Nabi Muhammad telah datang kepada kalian menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Nah lo, kalau Al-Quran ini ditolak oleh saudara, tolong tunjukkan mana rangkaian pengajaran Yesus yang murni, tidak bercampur dengan ucapan manusia. Ingat kata Yesus, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Seorang Yesus, sang penerima firman, utusan Tuhan yang mulia, yang tidak kemudian dinafikan kemudian kesuciannya, terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Siapa yang percaya kepadanya akan hidup. Siapa yang menolak kepadanya, maka dia akan mati dalam dosanya. Pun tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Hargailah itu. Jangan ente nelan semua orang-orang yang seenak perutnya berkata-kata. Anda terima, Anda telan, Anda imani, Anda percayai. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan apa? Aku loh, utusan Tuhan loh, anak Tuhan malah. Aku diutus dengan tangan Tuhan sendiri, dengan roh Tuhan sendiri. Tuhan sendiri loh yang menjamahku, Tuhan yang meletakkan janinku dalam sebuah rahim wanita. Pun tidak berani berkata-kata dari diriku sendiri. Lukas seenak perut, Paulus seenak edewe, Markus seenak apa yang dia mau, kemudian Matius menulis apa saja yang dia kehendaki. Begitu juga pengarang Yohanes. Lantas Anda sebagai orang yang berakal sabar, menelan itu semua, percaya itu semua. Lalu kenapa Anda tidak mendudukkan ucapan-ucapan Yesus yang mulia ini? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Artinya apa? Yesus mensucikan kalam ilahi yang datang kepadanya. Permasalahannya kemudian adalah dia datang kepada bangsa Tegar Tengku. Jadi tidak ada wadah untuk menyimpan firman itu. Tidak ada tempat untuk kemudian mengabadikan firman itu. Karena ia datang kepada bangsa yang menolaknya. Maka apa yang terjadi? Yang muncul hanya kisah-kisah, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang disusun berdasarkan atas penelitian para pewarta. Apakah itu kedudukannya firman Tuhan? Tidak. Kenapa? Satu-satunya sebelum Nabi Muhammad sebagai penerima firman dari kalam ilahi, dari langit, hanya Yesus. Bukan Paulus, bukan Lukas, bukan Markus, bukan Matius, bukan Yohanes. Bukan. Hanya Yesuslah satu-satunya sumber terakhir bagi Bani Israel. Maka kita harus mencari segala firman yang Yesus sampaikan itu. Sayangnya, sampai kemudian kuda bertelur, firman itu tidak akan pernah mungkin ada. Makanya solusinya yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran inilah sebagai penutup untuk memberi petunjuk kepada seluruh manusia untuk menuju kepada keridaan pencipta langit dan bumi, menuju jalan keselamatan. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 16. Karena firman Yesus yang diterima dari Elohim sudah nggak ada. Lalu kita mau kemana ini? Ke Lukas, ke Markus, ke Matius? Oh no, mereka adalah orang-orang yang tidak tervalidasi dan tidak menerima legalitas dari Nabi kami Yesus alaihi salam. Maka solusinya hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sandaran terakhir. Silakan saudara. Nah, Bang Suma, kembali ke pertama tadi ya. Kan logikanya kan berkata, jika tokoh utama tidak memvalidasi cerita itu, maka cerita itu tidak dapat dipercaya. Saya fokus ke tentang Yesus dan Nabi Isa. Di sini Alkitab dan Al-Quran itu kalau saya lihat ya, mohon maaf nih, kalau saya lihat kita di posisi yang sama. Tokoh utamanya Isa atau Yesusnya itu tidak memvalidasi langsung tentang tulisan itu, tapi tetap bisa kita percaya karena ada pengaruh dari siapa yang menceritakan. Misalnya nih, kalau di Al-Quran karena yang menyampaikan langsung adalah Nabi, maka cerita tentang Nabi Isa di Quran ataupun di hadis bisa dipercaya.
karena yang menceritakan Nabi Muhammad langsung. Nah, kalau dalam ruang lingkup kekristenan, kita percaya dengan tulisan itu karena kita meyakini bahwa ada ring 1 ke 12 murid dan ring 2 itu ke 70 murid, termasuk Lukas dan Paulus, termasuk di dalamnya itu. Jadi yang saya mau katakan itu gini loh, dalam mempercayai sesuatu kita di posisi yang sama. Sekalipun logikanya mengatakan bahwa jika tokoh utama tidak memvalidasi, yaitu Yesus atau Isa ini tidak memvalidasi, maka cerita itu tidak dapat dipercaya. Tetapi ketika orang yang menyampaikan adalah orang yang bisa dipercaya, kita bisa ikut mempercayai cerita itu. Dalam lingkup Kristen kita percaya kepada 12 murid dan 70 murid. Dalam lingkup keislaman percaya dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Kan begitu. Jadi kita di posisi yang sama dalam hal mempercayai sesuatu yang tidak divalidasi langsung oleh tokoh utamanya, misalnya Yesus atau Nabi Isa. Itu yang saya maksud, Bang Suma. Dan tentang yang lain ya, mungkin itu memang sudut pandang Bang Suma mengartikan apa yang disampaikan oleh Nabi Isa atau Yesus, sedangkan sudut pandangnya orang Kristen memang berbeda. Alkitab ini adalah kesaksian yang ditulis. Betul sekali, misalnya Yesus dikatakan menerima firman atau perkataannya dari Bapa langsung, ya betul, sesuai dengan cerita yang di dalam Alkitab. Yesus berkata sendiri begitu. Apa yang aku sampaikan bukan dari diriku sendiri. Nah, kita juga percaya itu. Nah, kalau statement mengenai apapun yang keluar dari mulut Yesus wajib hukumnya diimani sebagai firman Tuhan, sama, kita juga di posisi yang sama. Kan Bang Suma tadi bilang, apapun yang keluar dari mulut Yesus wajib hukumnya diimani sebagai firman Tuhan. Saya sebagai orang Kristen atau orang Kristen umumnya, ya kita percaya itu. Bahkan di dalam perjanjian baru, khususnya untuk yang online ya, itu diberi pembeda, misalnya teksnya berwarna merah, itu perkataan Yesus langsung untuk memudahkan mana yang naratif, mana yang perkataan Yesus, mana yang prolog, begitu. Jadi sama, kita di posisi yang sama untuk mengimani semua yang dikatakan oleh Yesus. Tapi tinggal nanti buktinya gimana, apakah benar Bang Suma mengimani semua perkataan Yesus yang merah itu atau hanya bagian-bagian tertentu saja. Oke, saya jelaskan. Jadi saya melepas diri dari isi Bible. Saya melepas diri dari isi kitab saudara. Kenapa? Karena itu bukan rangkaian segala firman dari mulut Yesus. Bagaimana mungkin saya percaya ucapan-ucapan yang ada di dalam sana? Ini saya uraikan untuk Anda pahami. Saya tidak mungkin percaya. Tadi kan saya katakan, kalau saya menjadi Kristen, menemukan buku seperti ini, saya akan tinggalkan. Karena ternyata di dalamnya tidak murni ucapan Yesus, bercampur aduk dengan ucapan manusia. Yang harus saya temukan adalah ucapan Yesus yang tidak ditambah oleh ucapan Yesus itu sendiri, apatah lagi ucapan orang lain. Itu maksudnya. Saya mendudukkan diri saya sebagai seorang Kristiani, menemukan ucapan-ucapan Yesus seperti itu, maka tugasku adalah mencari ucapan Yesus yang tidak bercampur dengan ucapan pengarang. Al-Quranul Karim ketika dicetak, tidak dicampur di dalamnya dengan ucapan-ucapan pengantar atau orang yang mencetak. Begitu juga sahabat-sahabat, ucapan-ucapan sahabat yang menghafalkan ayat suci Al-Quran ketika dibukukan tidak dicampur adukkan dengan ucapan para sahabat. Bahkan ketika Al-Quran tidak dicampur dengan ucapan Nabi Muhammad. Al-Quran adalah kalam ilahi, sedangkan hadits adalah sabda Nabi Muhammad SAW, utusan sang ilahi. Bedanya itu di situ. Harusnya kalau saya sebagai seorang Kristen melihat kemudian indikasi-indikasi tentang Yesus, ucapan Yesus, cakupan pengajaran Yesus, rangkaian firman yang Yesus terima, sabda-sabda Yesus, ternyata di dalam Bible itu ada ungkapan-ungkapan yang menyelaraskan kemudian dengan sukunya Yesus sebagai Bani Yehuda. Apa itu? Rupa-rupanya di dalam waktu-waktu tertentu
Yesus ketika berbicara atau Yesus ketika berkomunikasi menggunakan bahasa Ibrani, menggunakan bahasa Aramaik, menggunakan bahasa Aram. Artinya segala firman yang terlontar dari mulut Yesus ketika pun dibukukan, maka yang tertulis adalah huruf-huruf Ibrani. Contoh di Markus 7 nomor 34. Ingat, Markus ini adalah asisten Paulus. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, Efata, Efata atau Efatah, bukalah, bukalah. Yesus berbicara ke langit dengan menggunakan bahasa Aram. Sama seperti dalam kejadian Kisah Para Rasul 26 nomor 14. Yesus berbicara dalam bahasa Ibrani. Artinya, setiap kali Yesus melontarkan pengajaran yang berasas firman dari Bapa, maka Yesus pasti menyampaikannya dengan menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Aram. Kenapa? Karena yang menjadi kemudian anak didiknya, pendengarnya, audiensnya adalah mereka yang menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Aram. Tidak mungkin firmannya berasal dari Elohim menggunakan bahasa Ibrani, keluar dari mulutnya bahasa Yunani. Nggak mungkin. Dari sini aja saya dapat menyimpulkan bahwa surat-surat Lukas, Markus, Matius, Yohanes dan semuanya itu hanya menceritakan tentang kisah sejarah yang mereka tahu dari kesaksian-kesaksian orang-orang, yang mereka kumpulkan tentang peristiwa cerita-cerita yang ada di sekelilingnya, dan apa yang mereka inginkan tambahi dan kurangi dan jelaskan dan terangkan di dalam buku mereka. Kedudukan firman Tuhan yang datang kepada Yesus itu sudah tak ada. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim, bahwasanya orang-orang terdahulu, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta, tidak memahami kitab terdahulu kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyastaruna bihi thamanan qalila. Maka celakalah orang-orang yang menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri, sebuah kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian dia berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Inilah yang dimaksud. Makanya kalau saya menyambungkan kepada nubuat yang ada di Ulangan 18 nomor 19 nomor 20, seorang nabi yang terlalu berani berbicara, membawa namaku dengan alasan ini firman Tuhan tapi tidak aku firmankan, maka nabi itu harus mati. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kalian. Nabi-nabi berarti jamak, bukan cuma satu, berarti banyak nabi yang datang kemudian, tapi tidak disebutkan sebagai nabi, namun cakupan pengajarannya identik dengan kenabian. Buktinya dia memiliki firman, dia memiliki kitab, dia memiliki kemudian asupan-asupan pernyataan-pernyataan yang kemudian orang Kristen sebut sebagai firman Tuhan. Artinya meskipun mereka penulis Bible ini tidak dianggap nabi, faktanya secara real mereka mengaku itu adalah firman Tuhan. Berarti mereka menerima firman dari Tuhan, berarti mereka adalah wakil Tuhan. Dengan kata lain mereka adalah nabi. Diakui atau tidak, Lukas, Markus, Matius, Yohanes dan seterusnya itu adalah nabi karena mereka mengaku diilhamkan kemudian dari pencipta tulisan-tulisan itu. Benar tidaknya, lihat akhir hidupnya, kata Ulangan 18 nomor 20, mereka semua harus mati. Ada nggak yang mati baik? Semuanya mati mengenaskan, termasuk Paulus. Nah, ini saudara, jadi kembali kepada tema kita. Kalau saya menjadi orang Kristen, saya akan menuntut kepada histori, saya akan menuntut kepada ilmu, saya akan menuntut kepada sejarah, saya akan menuntut kepada zaman, saya akan menuntut kepada ilmu pengetahuan, saya akan menuntut kepada orang Yahudi. Mana segala firman yang Tuhanku berikan kepada Nabi Yesus? Tunjukkan kepada saya, karena itu pasti ada. Karena dia mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang dipermankan oleh Tuhan untuk aku katakan, aku sampaikan.
Dan aku tidak menyampaikan itu dari diriku. Firman yang kau dengarkan dari aku, itu bukan dari aku, melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. Yohanes 14 nomor 24. Beranikah Lukas mengatakan itu? Beranikah Markus juga mengikuti itu? Beranikah Paulus juga berkata demikian? Beranikah juga kemudian Yohanes, Matius mengatakan itu? Bahwa apa yang kau dengarkan, apa yang kau baca dari bukuku ini bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Beranikah mereka mengatakan itu? Tidak. Karena sejatinya mereka tidak pernah sadar bahwa kelak tulisannya akan dijadikan sebagai kitab suci oleh kekuatan Imperium Romawi. Mereka tidak pernah sadar kalau mereka punya tulisan nantinya akan lolos ketika ada pengkanonan kitab. Kitab-kitab lain, tulisan-tulisan lain dijadikan sebagai kitab apokrifa. Kitab yang disembunyikan, sementara kitab mereka diloloskan. Mereka tidak pernah bermimpi kalau catatan-catatan mereka kelak akan diangkat derajatnya jadi surat kabar, menjadi firman yang dianggap firman Tuhan. Itulah yang terjadi saat ini. Sehingga kenapa Bible itu bisa dikoreksi, bisa direvisi, bisa diperbaiki, bisa diperbarui seenak pesanan, karena itu bukanlah kalam ilahi. Sekali lagi saya katakan sederhana, Bung. Kalau saya menjadi seorang Kristen, saya akan menuntut kepada siapapun yang bisa saya tuntut. Tunjukkan kemudian firman Tuhan yang datang kepada Yesus, yang tidak terkontaminasi dengan pengajaran-pengajaran orang Roma, orang Yunani yang syarat dengan kepentingan. Ada? Tidak ada. Maka tinggalkan kemudian. Silakan. Ya gini Bang Sumo. Ya, saya sambung lagi ya. Bang Sumo bilang jika saya Kristen tidak percaya dengan Alkitab karena bukan 100% firman Tuhan. Kan begitu. Jadi yang saya mau garis bawahi gini, tidak mungkin ada seorang menjadi Kristen kalau tidak percaya dengan Alkitab. Jadi satu-satunya sumber yang bisa kita dapat, berita yang bisa kita dapatkan tentang Yesus itu hanya Alkitab saja. Terutama yang sekarang kita pegang nih, misalnya dalam Perjanjian Baru. Tidak ada sumber lain lagi di luar itu. Sejarah juga tidak lengkap. Misalnya di luar Perjanjian Baru ya itu nggak lengkap. Jadi tidak mungkin ada orang menjadi Kristen tanpa percaya Alkitab. Formulanya begitu. Jadi bukan terbalik. Jadi Kristen dulu kemudian tidak percaya dengan Alkitab, enggak seperti itu. Percaya dulu dengan pemberitaan, dengan Alkitab, kesaksian para murid yang ditulis dan diberitakan, barulah menjadi pengikut Kristus berdasarkan berita itu. Nah, makanya di gereja kan juga atau secara keimanan orang Kristen kita kan diajari tentang iman yang berproses. Dari mendengar dulu, kemudian percaya, baru bertumbuh. Itu dari mana? Itu juga dari Alkitab yang mengatakan. Dari surat Paulus juga, misalnya di Roma itu, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Yang ditulis atau dicetak dalam Perjanjian Baru lah itu sebenarnya ya kesaksian para murid atau berita yang diceritakan oleh para murid itu yang ditulis. Setelah mendengar bagaimana, baru kita percaya atau enggak. Kalau percaya berarti menjadi pengikut Kristus, jadi orang Kristen. Kalau enggak ya sudah, berarti bukan pengikut Kristus. Dia punya cara hidupnya sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Yesus di dalam Yohanes 1:12 itu ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nama Kristus maksudnya nama Yesus. Atau di surat Paulus yang sama itu di Roma itu, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi setelah mendengar baru dia percaya, bukan kebalik. Dan yang terakhir itu kita atau orang Kristen itu dituntut untuk bertumbuh di dalam iman percaya kepada Kristus. Oke lah, mungkin pertama dia baru tahu cerita sedikit-sedikit, kemudian diperdalam lagi. Kalau bertumbuh juga dari Alkitab juga, misalnya di Kolose itu surat Paulus juga, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan bangun di atas Dia. Jadi
kita didorong untuk bertumbuh di dalam Kristus. Jadi formulanya memang mungkin berbeda ya Bang Suma, dan kalau Bang Suma mengatakan tadi jika saya Kristen saya nggak percaya Alkitab karena bukan 100% perkataan Tuhan, itu bukan formulanya orang Kristen. Karena orang Kristen tidak percaya dengan, maksudnya formulanya orang Kristen itu percaya dulu dengan Alkitab, kesaksian yang ditulis baru menjadi orang Kristen gitu. Sekalipun ya kita kan berbeda ya, yang perjanjian baru ini bukan 100% perkataan Tuhan, tapi 100% diklaim sebagai kesaksian para murid yang hidup sejaman kemudian ditulis begitu. Jadi klaimnya itu bukan 100% perkataan Tuhan, tapi klaimnya itu adalah kesaksian para murid yang ditulis begitu Bang Suma. Oke, saya tanggapi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim menjelaskan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, baik itu kepada Nabi Musa, yang diturunkan kepada Nabi Isa, atau yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, mereka akan menjawab, tidak, kami tidak akan mengikuti itu, melainkan apa yang kami dapati dari nenek moyang kami itulah yang kami ikuti. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Ini tolong gugurkan Al-Quran ini. Kebohongan yang pertama, ketika saudara mengatakan tidak ada orang menjadi Kristen tanpa percaya kepada Bible. Saya banyak berdebat dengan seorang pendeta, pastor. Justru saya yang mengajarkan isi Bible. Jadi mereka menjadi Kristen bukan karena Bible, tapi karena nenek moyang. Karena ikut kepada nenek moyang, ikut kepada orang tua. Bukan karena proses belajar Bible. Kalau orang menjadi Kristen karena belajar Bible, itu bullshit. Dan saya tidak pernah menemukan satu orang pun. Yang muncul adalah ketika orang itu sudah menjadi tokoh, dikasih tempat kemudian kedudukan di Kristen, barulah mereka mempelajari, membuka Bible itu. Untuk apa? Untuk berkhotbah, untuk mendoktrin, untuk mendogma. Mereka belajar Bible bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk melanggengkan kedudukan sebagai tokoh yang mendapatkan keuntungan finansial. Tidak ada itu orang belajar Bible kemudian masuk Kristen, nggak ada. Misalnya orang Kristen, orang Hindu atau orang Islam belajar Bible, habis itu mereka masuk Kristen, nggak ada itu, nggak ada. Saya belum temukan. Justru orang Kristen ketika belajar Bible keluar dari Kristen, itu faktanya. Karena mereka tidak menemukan kebenaran di dalamnya. Kemudian, saudara mengatakan bahwa percaya kepada Yesus. Saudara, kalau Anda percaya kepada Yesus, saya ulang lagi, kalau Anda percaya kepada Yesus, Anda akan menanggalkan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus. Anda akan fokus kepada Yesus tok, kepada firman yang keluar dari mulutnya. Kenapa? Karena percayanya hanya kepada Yesus, gak boleh yang lain. Anda menolak Nabi Muhammad, harusnya Anda menolak Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus. Anda harus berfokus pada satu oknum ini, yaitu Yesus saja. Karena kenapa? Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel bukan sebagai seorang yang bisu. Dia adalah seorang rabi. Dia seorang nabi. Dia utusan Tuhan. Dia kepercayaan Tuhan. Dia bawa pengajaran. Dia seorang guru. Dia seorang junjungan. Bahkan dia adalah jalan. Sudah jalan, dia adalah kebenaran. Siapa yang menerima jalan dan kebenaran yang diajarkan, maka dia akan memperoleh hidup. Kurang apa lagi? Jadi tidak dibutuhkan lagi Lukas, tidak dibutuhkan Markus, Matius, apalagi Paulus. Ngapain? Tapi sayangnya Anda kehilangan arah menuju kepada Yesus. Jalan itu terputus. Benang merah penyambung antara penulis Bible dengan Yesus itu tak ada lagi. Sehingga hanya ada iman buta yang Anda pakai.
Anda sekedar hanya percaya saja, penting Yesus Tuhan, kami percaya kepada kesaksian-kesaksian. No, tidak begitu cara orang beriman yang benar. Dudukkan Yesus ini sebagai satu-satunya sumber. Dia adalah penyampai firman. Dia yang menerima firman dari langit, bukan Lukas, bukan Markus, apalagi Paulus. Lalu pertanyaannya, mana segala firman itu? Ada? Tidak ada. Kenapa? Karena pada saat Anda percaya kepada pengarang-pengarang, Anda akan digiring kepada cakupan apa yang mereka inginkan terhadap apa yang mereka tuliskan. Contoh, ini sederhana, Bung. Sederhana sekali. Ketika di dalam cerita itu di Matius 24, jika ada orang yang berkata kepadamu, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Bagaimana kedudukan saudara yang percaya kepada buku-buku ini? Terima ajaran Yesus? Tidak. Anda meninggalkan pesan Yesus yang hanya tinggal secuil tersebut. Sudahlah secuil, tinggal sedikit, hanya temuan-temuan yang tidak jelas asal-usulnya pun Anda tolak. Dan Anda lebih mengedepankan ajaran yang mendominasi di dalamnya, yaitu Yesus dan kawan-kawannya. Ucapan Yesus yang hanya sedikit itu, apabila ada orang berkata kepadamu, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Fakta di dalam Bible dan sejarah mencatat, Paulus bertemu dengan oknum yang mengaku Mesias di padang gurun. Pertanyaannya, Yesus memerintahkan percaya atau jangan percaya? Kenapa Anda percaya? Kenapa Anda mengikuti nasihat Yesus? Karena kekristenan tidak dibangun dari firman yang diterima Yesus. Kekristenan itu dibangun dari doktrin dan dogma Paulus in the gang kepada orang Roma Yunani, menyebar sampai ke Indonesia. Sekali lagi, ini sangat sederhana. Ketika Yesus berpesan, apabila ada orang berkata kepadamu, ada Mesias di sini, jangan kau pergi ke sana. Ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu, nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Camkan, renungkan. Jika apabila ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Bagaimana kedudukan firman yang diterima Yesus ini? Sabda Yesus ini diaminkan, diikuti, atau cuma dianggap sebagai angin lalu oleh Kristen? Kalau percaya kepada Yesus, maka segeralah buang 13 buku dari Paulus itu. Karena kata Yesus, kalau ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Tapi Kristen mengatakan, no, kami harus percaya karena yang datang kepada Paulus itu adalah asli. Nah, itulah kalian yang lebih mengedepankan kemudian perkataan-perkataan manusia daripada perkataan Yesus. Padahal Kristen sejati adalah mereka yang menuntut, mencari segala firman yang Yesus sampaikan dari Elohim tanpa ada campur aduk perkataan-perkataan pengarang. Itu bisa ditemukan di mana? Tak ada lagi. Karena Yesus datang kepada bangsa yang tegar tengkuk, yang bukan menerima ajarannya tapi menolaknya. Silakan. Ya, kita masuk ke tema yang berbeda. Bang Suma, soal Paulus ya kemarin juga sempat kita ngobrol juga soal ini, dan saya juga sudah beberapa kali menyampaikan kenapa saya atau orang Kristen percaya bahwa itu memang Kristus sendiri, bukan Mesias yang lain atau Mesias baru seperti yang Bang Suma sampaikan tadi ya. Seandainya ada Mesias yang baru atau Mesias yang lain, barulah kita meragukan. Tapi apa yang disampaikan Paulus justru menjunjung Kristus sendiri. Dan cerita yang disampaikan Paulus, beritanya juga sama dengan apa yang ada di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tapi karena di awal Bang Suma mengatakan, saya juga bingung juga nih, Bang Suma mengatakan
seandainya menjadi Kristen fokus kepada Yesus tanpa berita Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saya nggak tahu caranya gimana bisa fokus kepada Yesus tanpa percaya kepada tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena hanya itu saja satu-satunya sumber yang bisa dipakai. Jadi nggak mungkin bisa fokus kepada Yesus tanpa menggunakan berita dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes termasuk surat Paulus. Seharusnya begitu. Makanya bingung juga saya ketika Bang Suma bilang begitu ya, dan nggak mungkin lah, aku rasa nggak mungkin kita bisa fokus ke Yesus tanpa percaya dengan Matius, Markus, Lukas atau Perjanjian Baru. Nah, soal Paulus, karena beritanya sama, muatannya sama, misalnya tentang penderitaan, kebangkitan itu sama dari cerita Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan termasuk surat Paulus, sehingga kita mengakui bahwa itu memang Yesus dan bukan Mesias baru. Kan di situ menurut kisah para rasul, akulah Yesus yang kau aniaya. Bukan tentang Mesias baru. Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, bukan tentang itu. Dan lagi pula memang ada dua cara kedatangan Yesus dari pandangan orang Kristen. Kedatangan yang pertama adalah secara rohani, di mana Yesus sendiri mengklaim bahwa 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Itu klaim Yesus. Lagi-lagi di dalam Perjanjian Baru yang tertulis di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada juga kedatangan yang kedua, itu nanti di akhir zaman, datang dari langit-langit dan disaksikan oleh banyak orang. Jadi kedatangan secara rohani dan kedatangan secara fisik atau menyeluruh. Yang dialami oleh Paulus adalah kedatangan secara rohani. Jadi bukan kedatangan kedua. Nah, itu pengajaran di dalam kekristenan, Bang Suma, sehingga kita tidak bingung bahwa atau menyatakan bahwa yang datang ke Paulus ini bukan Yesus yang asli, enggak seperti itu. Karena buktinya ceritanya juga sama, kecuali kalau Paulus menceritakan yang berbeda. Misalnya mengatakan bahwa Yesus ini tokoh yang lain atau Yesus ini tidak disalib, lah itu baru bisa diperdebatkan karena tidak sinoptik, tidak satu pandangan dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, begitu Bang Suma, ini tanggapan saya ya dalam pengajaran Kristen begitu. Oke, saya jawab dua hal. Yang pertama, bagaimana mungkin Kristen percaya kepada Yesus tanpa percaya kepada Lukas, Matius, dan lain-lain? Ini yang harus disadari. Ketika Anda percaya kepada catatan Matius, ketika Anda percaya kepada catatan Lukas, Markus, dan lain-lain, maka totallah percaya kepada tulisan tersebut dengan mendudukkan bahwa catatan-catatan ini adalah buku sejarah, bukan firman Tuhan yang diterima Yesus, yang bukan firman Tuhan yang Yesus sampaikan berdasarkan bukan dari perkataannya sendiri. Dudukkan buku-buku Matius Anda itu sebagai catatan-catatan pewarta atau surat kabar yang dituliskan oleh wartawan. Jangan kamu dudukkan sebagai firman Tuhan. Tetapi satu hal, percaya kepada pemberitaan mereka bahwa Yesus memiliki firman yang tidak terkontaminasi dengan ucapan pengarang-pengarang, tidak terkontaminasi dengan kesaksian-kesaksian orang, melainkan apa yang terlontar kata per kata dari mulutnya, semuanya 100% adalah kalam ilahi. Permasalahannya, mana seluruh firman yang Yesus terima itu? Tak ada. Maka solusinya, tanggalkan agama Kristen. Tinggalkan buku-buku itu dengan Anda percaya bahwa itu adalah firman Tuhan. Sederhana bukan? Silakan Anda kemudian percaya itu tulisan wartawan, tapi jangan percaya itu adalah firman Tuhan. Kenapa? Tidak ada validasi, tidak ada legitimasi. Yesus tidak mengenal buku-buku itu, dan justru buku itu menerangkan kalau Yesus itu ternyata tidak mencampur adukan antara ucapannya dengan ucapan Tuhan, apatah lagi ucapan pewarta dengan ucapannya dan ucapan Tuhan. Itu loh cara belajarnya. Itu yang pertama. Yang kedua,
Anda mengatakan Yesus berkata datang secara rohani. Saudara, yang diterangkan jika 2-3 orang berkumpul di situ ada aku, itu tidak salah. Itu sudah betul. Selama orang yang berkumpul itu mendudukkan Yesus itu sebagai penyampai firman. Tepat, tetapi kalau yang didudukkan itu Kristus sebagai Tuhan yang datang, itu setan. Sekarang coba Anda buktikan. Ketika Anda bersama dengan orang Kristen berkumpul, berbicara tentang Yesus, apakah Yesus datang dalam bentuk cahaya? Apakah Yesus datang dalam bentuk suara? Tidak. Jadi kalau orang Kristen berkumpul menyebut-nyebut nama Yesus, ya di situ ada Yesus kan, nama Yesus disebut. Tapi berbeda dengan apa yang dialami oleh Paulus. Di situ ada cahaya, di situ ada suara. Dan Anda mengatakan bahwasanya Yesus ajarannya dan Paulus ajarannya itu ada sinkronisasi. Di mana sinkronnya? Sinkronnya di mana? Yesus mengajarkan dirinya hanya untuk Bani Israel. Paulus mengajarkan Kristus untuk seluruh dunia. Yesus mengajarkan menjaga hukum Taurat. Paulus mengajarkan membatalkan hukum Taurat. Yesus mengajarkan hanya menyembah kepada Elohim dan mengimani dirinya sebagai utusan Elohim. Paulus mengajarkan itu adalah Yesus adalah Elohim itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Yesus mengajarkan pengikutnya kemudian untuk mengikuti dirinya ke sinagoge, sujud, tauhid, menyembah hanya kepada Tuhan, menyembah kepada satu Tuhan, ibadahnya hari Sabat, berpuasa dan seterusnya. Paulus mengajarkan meninggalkan itu semua. Lalu yang Anda katakan sinkron yang mana? Tidak ada sinkronisasi. Yesus datang mengakui dengan sangat-sangat valid di dalam catatan yang dituliskan oleh penulis Yohanes 1 nomor 51. Malaikat kemudian naik turun kepada saya sebagai anak manusia. Kata siapa? Kata Yesus. Yesus mengatakan dirinya menerima firman sebagai apa? Sebagai anak manusia. Paulus mengatakan menerima firman Injil bukan dari manusia. Yesus anak Maria adalah manusia. Yesus Kristus yang datang kepada Paulus bukan manusia. Bertentangan. Endingnya di mana? Ketika Anda percaya kepada pemberitaan Paulus, berarti Anda menolak Yesus. Ingat kawan, Paulus itu mulai menulis suratnya di tahun 50-an. Yesus berkata antara tahun 30 sampai 33. Kalau ada kemudian orang berkata kepadamu, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Paulus kemudian datang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Di mana kedudukan saudara? Percaya atau tidak percaya? Anda percaya, berarti Anda anti Kristus, anti terhadap nasihat Yesus. Inilah celakanya kalau tidak menemukan segala firman yang Yesus sampaikan. Hanya menghantam semua buku-buku yang dijadikan sebagai pedoman dalam gereja. Yesus berkata jangan percaya. Saudara malah mengatakan percaya. Mana yang kami harus percaya? Yesus atau kan Anda? Hanya gara-gara aku adalah Yesus yang koniaya, hanya gara-gara itu. Nah, namanya penyesat. Menyerupai Yesus pun bisa, mengaku Yesus pun bisa. Dan itu ucapan Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan, murid-murid pilihan. Itu nasihat Yesus di tahun 30 sampai 33. Putus pengajaran Yesus, muncul pengajaran baru. Aku bertemu dengan Yesus di padang gurun loh. Aku bertemu Yesus dalam bilik loh. Lah, Matius 24 jelas kok. Di Nata nomor 24. Apabila ada orang berkata bertemu dengan Mesias di padang gurun. Paulus mengaku bertemu di padang gurun. Atau mengaku bertemu Mesias dalam bilik. Paulus mengaku menulis Injilnya, surat-suratnya dalam bilik penjara, rahasia, taimeong. Lalu Anda percaya? Yesus yang mengatakan jangan percaya, Anda malah percaya. Itulah kemudian kenapa saya mendudukkan di awal pembukaan tadi, dudukkan dan cari segala firman yang Yesus sampaikan berdasarkan apa yang diterima dari langit.
Anda tidak akan menjadi Kristen. Anda tidak akan tersesat. Jangankan menemukan itu, Bung. Jangankan menemukan. Anda susun semua tinta merah yang ada di dalam kitab saudara, tidak akan mengantarkan Anda menjadi Kristen. Anda akan dihantarkan kepada orang sebagai penonton bahwa Yesus itu ternyata hanya utusan Tuhan bagi Bani Israel. Apatah lagi kalau sampai Anda menemukan segala ajaran yang diterima dari langit tersebut. Sayang yang tidak lagi. Cukuplah tinta merah itu. Tinta merah itu Yesus simpulkan di mana? Yohanes 5 nomor 36. Apa itu? Ada kesaksianku dari kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Bahwa segala yang aku kerjakan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Jadi tinta merah seluruhnya menghantarkan orang percaya kesaksian Yesus. Apa itu? Aku adalah utusan Bapa. Begitu juga murid-muridnya. Yohanes 17:8. Segala tinta merah yang aku berikan, yang aku terima dari Bapa, telah aku sampaikan semua tinta merah itu kepada murid-muridku Bani Israel, dan tinta merah itu menghantarkan mereka percaya bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Jelas itu, Bung. Jadi tinta merah membuat murid Yesus percaya Yesus adalah Rasulullah. Bahwa tinta merah endingnya Yesus hanyalah utusan Tuhan. Hanya tinta hitamlah yang orang-orang Kristen percaya sehingga orang Kristen menjadi Kristen. Mana tinta merah yang menghantarkan Anda menjadi penyembah Yesus? Mana tinta merah yang menghantarkan Anda percaya kepada Lukas? Mana tinta merah yang menghantarkan Anda ke gereja? Mana tinta merah yang menghantarkan Anda kepada kerasulan Paulus? Mana tinta merah yang menghantarkan Anda ke gereja? Tunjukkan kepada saya. Kalau ada, saya turun sekarang ini. Silakan. Bang Suma mempertanyakan yang nggak ada. Nah, itu dia. Itu dia. Maka yang menghantarkan Anda menjadi Kristen adalah si tinta hitam. Silakan. Ya, oke. Gini. Ya, panjang juga ya, tapi gini Bang Suma, tadi saya garis bawahi kenapa orang Kristen percaya kepada Paulus, dan Bang Suma menarasikan bahwa ya Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, tapi Paulus membatalkan, kan begitu ya. Ya sebenarnya kalau bilang membatalkan, memang tulisannya membatalkan ya, tapi intinya itu bahwa keselamatan itu bukan lagi datang dari Taurat, itu maksud Paulus. Dan bukan semata-mata kemudian Taurat tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Wong Yesus sendiri yang sudah menjabarkan bagaimana Taurat yang seharusnya atau yang sudah ditingkatkan syaratnya ya. Kan Yesus mengajarkan, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan meniadakannya, melainkan menggenapinya. Yang tadinya orang dihukum karena membe'en, dianggap berdosa karena membe'en, sekarang benci saja itu sudah sama hukumannya dengan membe'en. Kan begitu, artinya ada peningkatan syaratnya. Yang tadinya berzn itu harus langsung tubuh dengan tubuh, sekarang hanya birahi saja sudah dianggap sama dengan zn, itu kan peningkatannya. Nah, Paulus ini menegaskan bahwa sekarang bahwa orang itu dibenarkan itu bukan karena melakukan hukum itu, tapi karena iman kepada Kristus. Kalau beriman sudah pasti melakukan perintah Kristus, begitu loh maksudnya. Ya, dan satu lagi, kalau bicara soal Paulus, kenapa kita percaya, kita langsung ke fokus intinya, kebetulan karena Bang Suma Muslim ya Bang. Jadi karena ceritanya itu yang dimaksud sejalan itu cerita tentang pewartaan tentang penderitaan. Yesus rela menderita, maksudnya apa, dia rela dihina, bahkan menderita wafat sampai disalib. Karena cerita itunya itu sama gitu loh. Sehingga kita percaya itu. Tentang pengajaran yang lain itu kan Paulus mengambil cerita itu dan menjabarkannya lebih dalam kepada para jemaat, termasuk di Galatia misalnya. Dan mereka itu kan sesuai konfliknya itu, surat-surat itu kan sesuai konfliknya. Misalnya kepada Galatia, waktu itu ada ajaran lain
yang berbeda dengan ajaran yang diajarkan oleh Paulus bahwa keselamatan itu datang dari iman kepada Kristus, bukan dari ajaran lain atau menjalankan hukum Taurat. Atau mungkin menceritakan, mohon maaf ya, misalnya Yesus ini tidak wafat. Paulus sendiri yang menegaskan di Galatia 1:6 itu, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain. Jadi Paulus heran kenapa kamu bisa mengikuti Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil, yang sebenarnya bukan berita itu, bukan berita yang benar. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, ini pesan Paulus. Tetapi sekalipun kami, maksudnya para imam atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu berita yang berbeda dengan berita yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi Paulus di sini sudah menekankan kepada jemaat Galatia, jika ada orang yang memberitakan bahwa di sini kan Galatia sedang ada konflik bahwa keselamatan itu bukan hanya iman kepada Kristus, tapi juga menjalankan hukum Taurat. Nah, itu salah. Apalagi mengatakan bahwa Kristus tidak wafat, tidak bangkit. Nah, itu lebih salah lagi. Sekalipun itu dari malaikat, kata Paulus, terkutuklah dia. Dan kita tidak boleh percaya begitu saja, begitu. Ini pesan Paulus. Karena semua mengatakan Kristen ini memang pengikut Paulus, ya oke lah, kita ikutin apa kata Paulus di sini. Betul sekali. Dan tidak salah kalau dikatakan mengikuti Paulus ya. Jadi begitu, dan saya sebagai Kristen ya mau nggak mau harus mengikuti apa yang tertulis di Perjanjian Baru. Sekalipun misalnya itu memang bercampur, karena memang kita berada di standar yang berbeda tentang kitab suci. Orang Kristen memang tidak punya standar mengatakan atau spesifikasi khusus tentang kitab suci harus 100% perkataan Bapa misalnya. Kita nggak punya itu, kita nggak punya standar itu. Yang kita punya kitab suci adalah kesaksian para murid yang ditulis, hanya itu saja. Jadi kalau ditanya 100% perkataan Bapa, ya nggak punya. 100% perkataan Yesus ya sudah pasti nggak punya lagi, ditambah-tambah itu. Nah, maksud saya di sini kita memang berada di posisi yang berbeda, dan saya rasa karena sudah berbeda, mungkin fokusnya ke ini ya, tentang statement tentang Isa dan Yesus, yang bahwasanya oke lah kita percaya dengan berita yang disampaikan oleh Paulus, betul, dan Paulus juga menegaskan jika ada berita lain itu sekalipun dari malaikat kita tidak boleh percaya. Bagaimana dengan Bang Suma? Ada nggak yang pesan-pesan mungkin sama dengan apa yang disampaikan Paulus? Jadi tanggapan saya hanya itu aja. Oke, Bang Zuma itu ke-mute, Bang Zuma. Oke, baik. Jadi gini kawan, ketika Paulus berkata, aku heran begitu cepat engkau berpaling kepada Injil-Injil lain. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena pada masa itu banyak Injil yang berselebaran. Itu kan suratnya dia dalam Galatia kan? Galatia 1 nomor 6 itu dia mengatakan, aku heran begitu cepat engkau berpaling kepada Injil lain. Kenapa? Karena memang pada saat itu banyak Injil. Coba Lukas saja mengatakan banyak orang yang menyusun berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Banyak Injil-Injil lain yang bertebaran, kemudian termasuk Injil Filipus. Sementara Filipus ini adalah orang yang diajak oleh Yesus kemudian untuk bersama dengannya melakukan penginjilan, mengabarkan Injil Allah kepada orang-orang yang ada di Galilea. Nah, sekarang Anda mengatakan bahwa terkait dengan penyaliban, Paulus kemudian yang menguraikan secara terinci. Kalau tidak ada penyaliban, apa yang mau dijual oleh Paulus? Gak ada. Mau jual apa Paulus kalau tidak ada penyaliban? Apa yang dia mau jual? Kerasulannya ini kira-kira laku karena apa? Ada.
Tidak ada. Satu-satunya produk yang harus dia jual Paulus adalah penyaliban. Makanya di dalam 1 Korintus 1 nomor 23, penyaliban itu adalah batu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi non-Yahudi. Makanya orang-orang yang percaya kepada penyaliban itu adalah satu kebodohan. Pasti bodoh orang-orang itu. Dalam arti kata terkait dengan keyakinan kepercayaan mereka terhadap penyaliban. Sekarang mari kita urai. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya lah yang akan disalibkan. Yesus tidak pernah menyatakan dirinya lah yang akan kemudian menderita. Yesus tidak pernah menjelaskan kalau dirinya lah yang akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Saya buktikan. Yesus setiap kali berbicara mengenai kebangkitan, berbicara penyaliban, penderitaan, itu dia selalu mengatakan anak manusia. Saya ulang, selalu mengatakan anak manusia. Kita mulai Matius 17 nomor 22 sampai 23. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, bukan membunuh aku. Oke? Yesus berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan, bukan membunuh aku. Catat itu. Yang kedua, Matius 20 nomor 17 sampai nomor 19. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepada ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, bukan menjatuhi aku. Catat itu. Ini ilmu. Makanya kalau saya jadi Kristen membaca Bible, segera akan saya tinggalkan Kristen itu. Kenapa? Karena Bible pasang badan untuk melindungi Yesus. Yesus ini orang suci, bukan dia yang dibunuh. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepada ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. 2. Matius 20:28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Anak manusia. Lagi-lagi dia menyebut sebagai anak manusia. Matius 26 nomor 2. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Anak manusia. Markus 8 nomor 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua imam-imam kepala ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah ketiga hari. Anak manusia. Markus 9 31 nomor 32. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Anak manusia disebutkan dengan dia, tidak mengatakan aku. Markus 10 32 34. Lalu kemudian diceritakan di sana, mulailah Yesus mengatakan kepada mereka apa yang terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem, anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam dan ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dia hukuman mati. Lanjut. Lukas 9 nomor 22. Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua imam kepala ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lukas 9 nomor 31. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang ketuanya yang akan digenapi di Yerusalem. Ini bercerita tentang anak manusia. Lukas 9:44 nomor 45. Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Anak manusia. Dia tidak pernah mengatakan aku. Anak manusia. Dia yang akan menanggung. Dia yang akan dibunuh. Dan seterusnya. Dia tidak pernah mengatakan kalau dirinya itu yang akan dibunuh. Lukas 18, 31, 34. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan menyesah dan membunuh dia. Pada hari ketiga dia akan bangkit. Dia akan bangkit. Lukas 24 nomor 6 nomor 7.
Ia tidak di sini lagi. Ia sudah bangkit. Ingat apa yang dikatanya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Dia akan bangkit pada hari ketiga. Lukas 24 nomor 26 27. Bahkan Mesias harus menderita. Semua itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab Nabi, mulai dari kitab Musa, kitab para nabi-nabi. Lalu Lukas 24, kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Ingat, Mesias palsu. Waspadalah kepada Mesias palsu. Mesias harus menderita. Asli atau tidak nih? Itu harus kita kaji sebentar. Kembali kepada pengajaran Yesus, saudara. Yesus berkata kemudian di dalam kitab Lukas 24, Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku. Baru dia mengatakan aku. Semua harus digenapi, semua yang tertulis tentang aku. Dia tidak mengatakan tertulis tentang anak manusia. Ketika Yesus berbicara mengenai kitab Taurat, bercerita tentang kitab nabi-nabi, bercerita tentang kitab Mazmur, baru Yesus mengatakan aku. Dia tidak mengatakan anak manusia. Semua yang tertulis di dalam kitab Tanakh, kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur tentang aku harus tergenapi. Adakah di dalam Taurat, adakah di dalam kitab para nabi, adakah dalam kitab Mazmur legalitas pembunuhan terhadap orang yang dikasihi Tuhan untuk dosa-dosa manusia? Tidak akan Anda temukan. Sampai Pak Bom haid 1 bulan berturut-turut, Anda tidak akan pernah menemukan itu. Anak manusia, dia akan mati, dia akan bangkit. Jadi kalau Anda mengatakan selaras dengan pengajaran Paulus, mungkin yang Anda maksud nubuatan Yesus tentang penggantinya yang mati terkutuk di atas salib itu akan diuraikan oleh nabi palsu dari Kristus palsu. Silakan Anda bantah. Yesus mengatakan, inilah perkataanku yang harus digenapi dan harus kukatakan kepadamu selagi aku masih bersama-sama dengan kamu, yang di bawah harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Tolong tenangkan pikiran Anda, gunakan akal sehat saudara. Saya bacakan data terakhir sebelum saya serahkan kepada antum. Di dalam Matius 16 nomor 21, apa katanya? Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping. Ingat tadi saya mengatakan ini pengantar-pengantar ini bukan perkataan Yesus, bukan firman Tuhan, ini hanya pengantar dari pengarang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping, menegur dia. Apa katanya? Tuhan, kiranya Elohim menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menyelamatkan engkau. Engkau tidak akan ditimpa musibah itu. Apa kata Yesus? Enyalah iblis. Loh, kok Petrus dibilang iblis? Harusnya Yesus itu menganggap Petrus itu adalah orang yang dikasihi, orang yang dicintai, karena memikirkan keselamatan beliau. Ternyata tidak. Yesus menjawab apa kawan? Engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab apa kamu menjadi batu sandungan? Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Elohim. Jadi kejadian tragedi penyaliban itu adalah rancangan Tuhan. Menurut pengakuan Yesus, itu rancangan Tuhan. Apa rancangan Tuhan itu? Amsal 21 nomor 18. Orang fasik menjadi tebusan, pengkhianat menjadi ganti,
Itu yang terjadi ketika orang-orang berkongkol-kongkol ingin mencelakai Yesus. Pikiran manusia, guru kita akan mati, guru kita kemudian akan disalib, guru kita akan pergi dibunuh. Itu pikiran manusia. Tapi kata Yesus, no, bukan pikiran manusia yang akan berlaku. Yang berlaku adalah pikiran Tuhan. Apa pikiran Tuhan? Aku akan menyelamatkan kemudian orang yang aku kasihi. Aku akan mengirim malaikatku untuk menantang dia, melindungi dia dari segala jalannya. Aku tidak membiarkannya seorang diri. Aku sudah mengatakan, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar. Maka ketika kalian berupaya untuk membunuh utusanku yang benar, utusanku yang tidak bersalah, maka aku Tuhan tidak akan diam diri. Pemikiran Tuhan jelas. Makanya Yesus mengatakan harus tergenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab nabi-nabi, di dalam kitab Mazmur, di dalam kitab Taurat. Bukan di dalam Matius, di dalam Markus, dalam Galatia, di dalam Roma, Filipi, dan seterusnya. Bukan. Tapi yang harus tergenapi adalah yang ada di dalam kitab Tanaknya orang Yahudi. Apa itu? Tuhan akan datang menyelamatkan orang yang dikasihi. Ini saudara, pikirkan, renungkan. Sebenarnya kuncinya itu di situ. Enyahlah iblis, engkau adalah batu sandungan bagiku. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Apa yang dipikirkan oleh Tuhan? Aku akan menyelamatkan orang kekasih, orang yang aku kasihi. Tidak aku biarkan mereka kemudian akan terkena apapun. Tidak ada ular, tidak ada kemudian naga, tidak ada apapun yang akan mencelakainya. Aku akan menjaga di setiap jalannya. Jadi Yesus akan berlaku seperti apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Dia akan diselamatkan oleh Tuhan. Tidak mungkin dibiarkan menderita. Manusia akan berkata, waduh kasihan Yesus, dia akan dibunuh, dia akan disalib. Itu pikiran manusia. Tapi pikiran Tuhan tidak. Aku akan mengutus malaikatku dan akan menantang di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Itu yang terjadi, saudara bro admin. Jadi ketika Anda menyamakan ajaran Paulus dan ajaran Yesus, Yesusnya berkata yang disalib itu adalah anak manusia, dan kemudian dia adalah yang mengalami penderitaan, sedangkan Paulus mengatakan yang mengalami penderitaan itu adalah Kristus. Itu sudah betul. Sepadannya itu di situ. Bahwa Yesus mengatakan anak manusia, bahwa yang menanggung dosa-dosa orang Kristen itu adalah yang datang kemudian diajarkan oleh Paulus itu sendiri. Saya kira demikian sahabat-sahabat sekalian. Di tempat saya sudah hampir asar ini. Lagian saya mau ke proyek dulu sebentar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dijadikan sebagai edukasi khususnya kepada generasi Islam berikutnya. Demikian, selanjutnya diserahkan kepada hostnya dan bro admin. Siap, Bang Zuma kalau mau rehat. Iya, Dinda, kalau mau rehat silakan. kita tutup aja dulu. Nggak apa-apa, nanti malam lagi kita lanjut. Mungkin bro admin ada yang ingin disampaikan. Oh iya, silakan Bang admin. Ya. Mungkin saya sedikit saya garis bawahi di sini bahwa yang disebut anak manusia itu ya Yesus sendiri. Seperti Bang Zuma menggunakan Matius, Markus, Lukas, Yohanes untuk membuktikan Yesus itu bukan anak manusia yang dimaksud. Saya juga menggunakan Alkitab yang sama. Kalau kita baca di Markus 14 di nomor 61-62, ini peristiwanya Yesus di hadapan mahkamah agama. Ya, dia ditanya, imam besar itu bertanya kepada Yesus, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Jadi tentang anak manusia ya itu memang yang dimaksud Yesus sendiri, dan banyak nubuatan tentang apa yang akan terjadi oleh anak manusia. Misalnya dianiaya dan wafat, ya hanya Yesus sendiri yang mengalami itu. Jadi bukan tokoh lain atau mungkin yang diserupakan begitu. Karena kita membahasnya Alkitab, tidak sekalipun Alkitab bercerita tentang Yesus yang lain atau Yesus yang digantikan orang lain, maka cerita mengenai Yesus digantikan orang lain itu datang dari luar Alkitab, bukan murni dari
Alkitab Perjanjian Baru atau mungkin suratnya Paulus juga itu datang dari luar. Kalau kita orang Kristen ya kita ikut apa yang dikatakan oleh Alkitab Perjanjian Baru. Dan lagi Yesus juga mengajarkan bahwa Bapa mengasihi Yesus betul. Kenapa? Kata Yesus, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, tapi aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Nah, jadi begitu tentang anak manusia ya ini Yesus sendiri. Dan satu lagi sebenarnya memang fokusnya pengajaran Kristen itu bukan tentang teologi sih, bukan tentang Trinitas atau Tritunggal ya, tapi tentang penderitaan, pengorbanan, dan kebangkitan Kristus. Tentang yang disebut Bang Suma tadi, penolakan siapa? Petrus ya, dan dikatakan iblis itu kan sama dengan orang-orang yang waktu itu mau mencelakai Yesus. Iblislah yang menjadi bapamu karena engkau hendak membeen aku, dikatakan begitu. Nah, di situ ada dua tokoh, ada dua sudut pandang. Sudut pandang pertama adalah orang yang ingin mencelakai Yesus karena kebencian. Dan satu lagi adalah para murid yang tidak menginginkan hal itu, tetapi menerima apa yang dilakukan oleh para orang jahat itu kepada Yesus. Nah, orang Kristen berada di bagian para murid. Kita tidak menginginkan Yesus itu wafat atau menderita, tapi kita menerima apa yang diperbuat orang jahat itu kepada Yesus. Begitu. Terima kasih. Ya, Bang Zuma masih monitor? Ya, saya tanggapi yang Matius 26 ini. Yesus itu memang anak manusia, betul. Yudas juga anak manusia, betul. Sama-sama anak manusia, tapi konteksnya berbeda. Ketika kemudian Yesus ini ditanya, apakah engkau Mesias, anak Elohim atau bukan? Kemudian Yesus mengatakan, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Ini kalau saya menjelaskan, yang berkata ini bukan Yesus, anak Maria, bukan. Orang yang ditangkap, yang dikira anak manusia ini sedang menjelaskan Yesus yang adalah anak manusia. Imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Tetapi ini yang diam ini bukan Yesus. Lalu kata imam kepala itu kepadanya, demi Elohim yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Elohim atau tidak? Jawab oknum tersebut, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia. Mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Anak manusia yang mana itu? Anak manusia yang sedang dihakimi atau anak manusia yang lain? Anak manusia yang dimaksud, yang diadili ini sudah ada. Dia sudah duduk di atas sono. Yang kau tangkap ini, yang kau adili ini bukan lagi dia. Dia adalah anak manusia yang kamu maksud itu sudah di sono, nah, sudah duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang nanti di atas awan-awan di langit. Yang kau adili ini juga anak manusia, tapi bukan yang sudah duduk di sebelah kanan. Tolong belajar dengan baik. Ketika Yesus ini sudah terangkat ke langit, yang menggantikannya itu ditangkap, dia menjawab, engkau telah mengatakannya, akan tetapi. Tuh, dia mengatakan akan tetapi. Harusnya kalau yang dimaksud Yesus adalah Yesus yang disalib, yang diadili ini adalah Yesus sendiri, tidak ada akan tetapi di situ. Dia akan mengatakan, engkau telah mengatakannya. Memang betul, akulah Mesias itu.
Tetapi setelah ini aku akan terangkat ke langit dan akan duduk di samping kanan yang maha tinggi. Setelah ini. Tapi dia tidak mengatakan itu. Dia mengatakan, sekarang kamu akan melihat anak manusia. Sekarang, mulai detik ini, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Mana? Loh, kok anak manusia masih di sini? Bahkan masih nanti digantung di atas salib. Berarti yang digantung ini bukan saya, bukan Nabi Isa, bukan Yesus. Sekarang juga, mulai sekarang ini, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Maha Kuasa. Ketika oknum ini berbicara, apakah dia sudah duduk di atas langit, di sebelah kanan? Tidak. Apakah sudah ada yang duduk? Ada. Siapa? Ya oknum yang bukan yang sedang berbicara itu, tapi anak manusia yang lain. Sekarang juga kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Sekarang juga. Sedangkan dia sementara duduk di kursi pesakitan. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa hakim itu adalah yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang duduk di sebelah kirinya orang yang ditanya ini? Tidak, bukan? Berarti yang diadili, yang sedang ditanya ini bukanlah Yesus, tapi juga anak manusia, yaitu Yudas. Yang dimaksud anak manusia di sini, yang ada sekarang duduk di sebelah kanan Bapa ketika kemudian yang ini diadili, itu adalah Yesus anak Maria. Belajari Bible baik-baik. Anda akan sampai kepada ajaran Yesus kalau Anda mempelajari tinta merah ini dengan sangat-sangat sederhana, hanya dengan pola akal. Jauhkan doktrin dan dogma. Ingat itu. Sekarang juga kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Bohong. Apakah Yesus pembohong? Bukan pembohong. Berarti yang sedang berbicara ini menerangkan kalau Yesus itu sudah berada di atas langit, duduk di sebelah kanan yang maha tinggi. Sedangkan yang ditanya ini adalah orang yang menggantikan beliau. Kenapa saya mengatakan Yesus itu tidak pembohong? Saya kasih data kepada saudara. Apa kata Yesus kemudian di dalam kitab saudara yang jelas tertulis di dalam kitab Yohanes 12 nomor 40, nomor 30. Apa kata beliau? Dia mengatakan begini. Sekarang juga engkau akan melihat, apa dia mengatakan? Bahwasanya dunia ini akan dihakimi. Sebab kuasa dunia akan datang, penguasa dunia akan datang, dan sedikit pun dia tidak akan berkuasa atas diriku. Itu yang dikatakan oleh Yesus di dalam kitab saudara Yohanes 14 nomor 30. Silakan kita baca rame-rame ya teman-teman. Apa kata Yesus? Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Tidak banyak lagi aku akan berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia ini datang, dan penguasa dunia ini tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Jadi bukan lagi Yesus yang berkata-kata kemudian kepada muridnya pada saat dia diadili, pada saat dia, itu bukan dia lagi, tetapi oknum lain. Begitu juga diterangkan di dalam Yohanes 12 nomor 30. Yesus pun nomor 31. Yesus pun mengatakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Jadi jelas Yesus itu tidak pernah ditangkap yang asli ya. Makanya dikatakan anak manusia, anak manusia, anak manusia, karena memang Yudas anak manusia. Ketika Anda membawa ke dalam Matius 26, justru disitulah kuncinya. Mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Jadi yang duduk di depan kamu ini bukanlah Mesias, tetapi pengganti dari Mesias. Saya kira begitu, saudara Bro Admin. Mungkin bisa kita lanjut besok atau lusa atau sebentar malam. Iya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat kita renungkan dan menjadi edukasi kepada kita. Tidak ada pemaksaan. Ini penjelasan saya berdasarkan dalil, uraian-uraian saya berdasarkan tafsir saya. Kemudian Bro Admin juga demikian adanya.
Sekira demikian, subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik, silakan Bang Rostrum. Ada yang mau disampaikan Bang Rostrum? Ini kita ngobrol-ngobrol santai aja lah ya. Bang Zuma juga ada kegiatan sore ini, tapi kita tetap ngomel aja kita. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Apa yang didapat dari penjelasan tadi Bang Rostrum? Silakan ditanggapi. Iya, ya cukup seru ya, karena masing-masing memberikan pemaparan dan wawasan, meskipun ada beberapa beberapa topik yang memang kurang seimbang kalau menurut saya pribadi ya. Jadi yang satu berdasarkan data, yang satu berdasarkan dogma. Itu hanya ini aja. Itu aja sih, cuman seru Kayak mana, dan Bang perlu Rostrum? dihilang ini kan. Bang Tuh. Bro Admin menggunakan doktrin dan iman, sedangkan Bang Zuma menggunakan data kayak gitu. Langsung aja to the point aja Bang Rostrum, nggak usah terlalu. Iya, iya ada beberapa yang begitu ya memang. Memang itu dogma, apalagi kalau Protestan karismatik sudah cukup familiar ya dengan penjelasan-penjelasan seperti itu, karena itu setiap hari ya didengung-dengungkan di gereja oleh para penyampai-penyampai sabda kan gitu. Gimana Bang Admin tanggapannya? Ya gimana memang. Ya begitulah. Ya kemampuan saya cuman begitu aja sih. Ya kan saya juga ya bisanya begitulah dalam menjelaskan kepada Bang Suma. Kan kita sama-sama berusaha menerangkan ya apa yang ada di dalam Sama-sama Alkitab. menjadi apologet ya Bang ya. Ya. Gitulah. Mestinya kan gini Bang Bro Admin, apa ya? Kalau di Komal diskusi lintas agama itu, kalau yang dicari biasanya itu kan perbedaan, persamaan, terus dibahasnya karena antara sesama akademisi, jadi dibahasnya harus akademis. Berdasarkan dasar iman, bukan berdasarkan iman dan dogma. Harus menggunakan data. Nah, kebanyakan teman-teman Kristen dialog yang saya perhatikan ini, mereka menggunakan doktrin, dogma, dan imannya untuk menjelaskan kitab sucinya. Saya rasa kalau di Komal diskusi lintas agama yang akademis itu nggak boleh dipraktekkan, nggak boleh diperlihatkan. Mestinya harus seakademis mungkin, karena kita akademisi. Bagaimana Bang Rostrum? Setuju nggak Bang Rostrum? Coba aku bertanya Bang Fandi. Kan jenengan bilang secara akademis harus sesuai data, benar nggak? Ya, terus? Nah, saya bercerita tentang Yesus yang disalib karena data perjanjian baru mengatakan Yesus disalib. Artinya, jika saya bercerita mengatakan bukan Yesus yang disalib, itu di luar data. Ya kan? Logikanya kan begitu. Ya, lanjut. Nah, tapi kenapa seolah-olah terbalik begitu loh, bahwa apa yang saya ceritakan berdasarkan data dianggap tidak apa istilahnya tadi lah, aku lupa. Tidak akademis. Tidak akademis ya. Coba Bang Rostrum begini, izin saya tanya tanggapan Bang Rostrum. Menurut Bang Rostrum, setuju nggak kalau Yesus disalib kalau kita menggunakan pandangan akademis? Silakan Bang Rostrum. Proses kalau pandangan akademis kejadian proses penyaliban itu ada. Nah, untuk terkait sosoknya, nah itu kan yang masih menjadi misteri. Bahan misteri Ya, kan. bahas edukasi, Ya, pembahasan. itu Lanjut. kalau secara kejadian penyaliban dan peristiwa politik tentang Mesias yang kemudian diadili itu terjadi. Nah, tapi masalah oknumnya yang disalibkan itu siapa? Nah, disitulah yang perlu kajian akademis lebih lanjut kan. Seperti itu. Tapi kalau secara konteks teologis dan dogmatis, ya proses penyaliban pasti, itu ada. Pasti, ya. Teologis dan ya betul. Tapi gini Bang Rostrum, coba kalau kita misalkan menyamakan persepsi, standar pertama ini ya, kita menyamakan persepsi bahwa Nabi Isa dan Yesus itu sama. Nah, otomatis akan ada dua pandangan. Yang pertama pandangan Bible, pandangan Kristen dan pandangan Islam.
Kalau di dalam Bible, menurut keimanan dogma teman-teman Kristen bahwa Yesus itu yang disalib, Nabi Isa disalib. Kalau menurut keimanan teman-teman Muslim, apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran Nur Karim An-Nisa 157, bahwa Nabi Isa itu tidak mati terbunuh, tidak mati tersalib. Gimana caranya kita bahas secara akademis ini, Bang Rostrom? Kita coba samakan persepsi aja dulu. Coba sekarang kita dialog ini, kita menyamakan persepsi. Jangan kita cari perbedaan antara kedua agama ini. Kita samakan persepsi, coba. Oke. Nih, kalau persamaan berarti menafsirkan tentang diserupakan, yang diserupakan ini apakah tokohnya atau ceritanya? Baik, izin saya sapa dulu Bang Jibril. Assalamualaikum Bang Jib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini boleh kita akademis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita akademis nih, boleh ini. Disambung, Beradmin. Selamat siang, selamat sore, Bang Jibril. Lama tak jumpa ini. Iya, gimana Bang Rostrom? Kabarnya sehat? Ya, sehat. Silakan dilanjut. Dilanjut. Bang Jibril ini mic-nya luar biasa memang. Suara. Wah, karena udah syahadat Bang, jadi suaranya gini. Langsung nyebutin kunci. Itu juga dari lahir udah diazanin. Kita angkat tema kayak gitu Bang Jip ya. Coba kita samakan persepsi dulu. Taruhlah Nabi Isa dengan Yesus ini oknum yang sama. Kita selidiki disalib atau enggak disalib. Yang sosoknya ini Nabi Isa ini. Gimana Bang Rostrom? Oke, sebelum Bang Bro Admin sama Bang Rostrom. Sebenarnya kejadian penyaliban ini nggak usah kan dari Kristen sama Islam. Di antara Matius, Lukas, Yohanes itu juga udah nggak sependapat mereka. Menurut kalian gimana? Ini detailnya betul, tapi inti ceritanya tentang penyaliban kan sama. Jadi bukan orang lain yang disalib, tapi Yesus. Tapi kalau detailnya memang mungkin ada, ya bisalah perbedaan informasi begitu. Detailnya maksudnya gimana nih? Ya mungkin tentang waktunya atau tentang beberapa peristiwa, yang satu mengatakan ini, yang satu tidak begitu. Tapi kalau inti ceritanya penyaliban kan sama. Menurut Bang Rostrom? Iya. Saya akui saya kurang confidence untuk menjawab ini karena saya tidak didampingi oleh buku-buku saya karena saya ada di luar. Memang dari ketiga Bible karangan ini memang ada ketidaksamaan cerita yang itu secara akademisi juga sampai masih dibahas tuh sampai program doktoral atau S3. Jadi belum mengerucut kepada kejadian itu secara faktual itu tentang apa dan siapa gitu. Justru yang mempertegas ini Paulus yang sekian puluh tahun terakhir itu yang memperkuat secara ini ya, secara cerita konon begitu ya. Ini maaf Bro Admin ya kalau saya agak berbeda, tapi saya sampaikan saya tadi pagi sudah misa kok. Jadi jangan khawatir. Oh siap. Lebih ke perasaan tadi bilang misa kok sekarang kok. saya nggak rasa Bang Rostrom ini Katolik. Ini kalian berdua sama-sama Katolik, tapi Bang Rostrom ini lebih ke lebih ke akademisi dan lebih ke lebih ke bukan liberal, malah jatuhnya konservatif nggak sih, Bang Rostrom? Iya, saya lebih kepada sejarah dan apa itu yang lebih saya perdalam gitu kajiannya. Enggak, tapi ya betul, konservatif. Iya, konservatif. Nggak, dan Bro Admin bilang detailsnya. Ini kalau contoh ya, ini terserah nanti yang nonton gimana ngelihat apakah ini detail atau major sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di Matius 28 kebangkitan Yesus. Di sini dibilang yang datang itu Maria Magdalena dan yang Maria yang lain menengok kubur itu, maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya.
Wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju. Jadi ceritanya malaikatnya turun bikin gempa. Sementara di Markus nggak ada itu. Sementara di Lukas nggak ada itu. Di Yohanes nggak ada itu. Habis itu malaikatnya satu, duduk di luar. Nah, tapi kalau kita ke Markus 16, ini kita sama-sama tahu ya, Bang Rostum juga tahu. Pasal ini, Markus 16 ini cuma sampai ayat 8. 9 ke 20-nya ini nggak ada aslinya. Jadi yang 8 ini tambahan di abad 5, 500 tahun setelah kejadian. Dan di sini ketemunya, di sini nggak ada gempa, malaikatnya di dalam, bukan di luar. Habis itu di dalam kuburannya, ini di luar tadi. Nah, kalau kita ke Lukas lagi, di situ ini bertiga, yang ini berdua. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan serta Salome, ini bertiga yang datang, yang ini dua. Habis itu di sana tadi pagi mereka minggu yang disediakan mereka mendapati batu sudah terguling. Nah, ini nggak ada gempa. Habis itu dua malaikat di dalam. Beda lagi sama yang dua ini. Habis itu Yohanes malah Maria Magdalenanya itu datang sendirian, dan begitu ngelihat kuburannya kebuka, dia datang bawa Petrus, bawa teman-temannya, dia nggak masuk. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut saya sih bukan detail ya Bang Bro. Ini soal siapa saksi mata dan seterusnya loh. Detail itu kan kalau jam 3, jam 9, jam 6, salah lihat jam gitu, jamnya ada satu yang mati apa ya. Gimana? Ini detail, ini nggak detail Bang. Coba deh, coba yuk jujur yuk. Ya, kalau saya berpendapat itu detail kan boleh toh Bang. boleh. Kalau Bang Rosrum? Iya, gini, karena Bang Jibril juga pegang yang ada tinta hitam dan merah, sedangkan saya juga punya. Itu yang membuat saya terbungkam kalau ditanyakan seperti ini, Bang Jibril. Karena ya itu tadi, antara tinta hitam dan tinta merah ini kan, ya Bang Jibril sudah tahu gitu. Dan saya harus mempertahankan yang mana gitu kan. Ya pasti yang ada tinta merah sama tinta hitam, kan begitu. Di situ sudah jelas dari dasar narasi yang susunan daripada para pengarang ini juga tidak lengkap kan secara aslinya begitu. Begitu sih Bang Jibril. Maaf saya agak halus atau berputar sedikit ya, karena lingkungan saya kurang mendukung. Terima kasih. Siap. Enggak, jadi sebenarnya kalau kita mau, kan tadi hostnya Bang Fandi bilang, ayo coba kita lihat kesamaan antara Yesus sama Nabi Isa. Sementara yang kita lihat di sini perspektif Matius, perspektif Markus, perspektif Lukas, perspektif Yohanes. Ini aja soal kebangkitan ini beda-beda. Gimana kita mau menyamakan dengan Al-Quran, dengan Nabi Isa? Gimana caranya Bang Fandi? Coba ajarin dong. Ini Bang Fandi kadang-kadang ngasih ya nggak bisa tuh Bang Fandi itu. Ini Matius, Markus, Lukas sama Yohanes aja berantem, apalagi sama kita. Jangan ditambah-tambah. Enggak, tapi balik lagi. Sebenarnya kalau Bang Bro Admin berpikir kejadiannya sebenarnya gimana sih? Ini di antara 4 tulisan ini sebenarnya kejadiannya gimana sih? Berapa malaikatnya? Habis itu ada gempa enggak? Gimana sih menurut Abang deh? Abang yang udah baca 4-4-nya. Gimana sih ceritanya? Yang jelas ya aku nggak tahu pasti. Cuman kalau ada cerita begitu ya mungkin seperti itu. Cuman kepastiannya aku nggak ngerti Bang. Jadi ya kalau dikatakan imani saja ya oke lah, tak akuin, tak imani saja. Enggak. Bang, faith atau keselamatan Abang ini bergantung dengan kebangkitan. Yes, betul. Nah, ini yang kita bahas soal kebangkitan loh Bang. Abang begitu ditanya, ya udah kebangkitannya gimana sih? Jawaban Abang gimana? Nggak, jangan gitulah. Jujur, yuk.
Ya gimana dong? Nggak ada sih, aku nggak ada jawaban lain. Paling biar agak keren sedikit kan ya, aku jawab gini, karena engkau telah melihat maka engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, aku berada di bagian orang-orang yang tidak melihat tapi percaya, gitu Bang Jibril. Sementara itu Tuhannya bisa dilihat. Maksud Yesus di situ kan percayalah, berbahagialah untuk orang yang percaya untuk tapi nggak ngelihat, kan berarti Tuhannya nggak kelihatan, Bang. Ya, maksudnya tentang peristiwa itu toh. Kan tadinya kan tidak percaya ada kebangkitan itu. Kan itu jadi sial, jadi sial untuk orang yang ngelihat kejadiannya. Bukan sial. Loh. Kan abang bilang, Yesus bilang beruntunglah atau bahagialah. Berarti berarti bahagia untuk orang yang nggak lihat tapi percaya. Saya berpikirnya itu soal tentang Tuhan. Bahagia untuk orang-orang kayak saya yang Tuhannya nggak kelihatan tapi percaya. Abang bilang oh enggak, itu bukan soal Tuhan, itu soal kejadian penyaliban. Kebangkitan ya. Kebangkitan. Oke, ya. berarti nggak berbahagia orang yang ngelihat kebangkitan. Yang nggak ngelihat kan tadi dikatakan berbahagia. Yang tidak percaya itu yang tidak berbahagia. Nah, untuk orang yang lihat? Yang lihat juga kan dia percaya, ya berbahagia juga toh. Yang nggak berbahagia itu yang nggak percaya. Berbahagialah untuk orang yang percaya walaupun nggak ngelihat. Iya. Kalau ngelihat berarti nggak usah bahagia. Kalau nggak percaya ya nggak bahagia. Tapi kalau lihat? Kalau percaya, bukan soal lihat dan tidak. Kalau percaya. Jadi nggak ada untungnya dong lihat nggak lihat. Iya, yang penting percaya kan gitu. Kan aku udah bilang tadi. Bang Bro Rostrum, ini tolongin nih, ini saya nggak paham nih. Ya, memang kan begini kalau kita melihat ya, Lukas salah satu aja, Lukas itu dalam mengarang satu karangan cerita itu kan Lukas itu backgroundnya dia adalah seorang paranormal atau tabib kuno ya. Jadi cara dia menggambarkan secara hal-hal yang bersifat supranatural itu cukup hiperbola, karena dia juga menulis menulis atau membantu sebagai sumbernya kisah para pewarta kan. Jadi ada perbedaan, ada bait terbelah, ada yang tidak, itu karena faktor dari saksi dan narasi background masing-masing pengarang gitu Bang Jibril. Kalau saya ya, ini secara kita melihat dari literatur yang ada seperti itu sih. Jadi makanya persepsi tentang penyaliban ini masih belum bisa dipertemukan di antara ketiga kitab karangan itu Bang Jibril. Soal perspektif berarti ya. Tapi ada yang lucu lagi nih, ya, kalau berarti narasinya itu tergantung penulis, betul nggak? Nah, ada satu cerita yang di antara 4 gospel ini cuma satu yang menceritakan. Itu tentang kebangkitan orang-orang kudus. Habis itu orang-orang kudus ini jalan ke kota-kota, bait terbelah. Ada yang tahu nggak ceritanya? Ya tahu. Nah, di masa yang sama di abad ke-1 mereka ada di Roma ini penyembah Dionysius. Dionysius ini anaknya Jupiter. Mereka punya yang namanya lebaran Antasteria. Di Antasteria ini lebaran mereka 3 hari. Di hari ketiga orang-orang kudus akan bangkit dari kubur dan jalan-jalan ke kota. Kenapa dari 4 gospel salah satunya menceritakan justru soal Dionysius ini, lebaran Dionysius ini Bang? Mirip lah ya. Persis, bukan mirip lagi. Jiplak ya. Jiplak parah. Ya gini toh Bang, wong kan saya kan Kristen ya. Saya bilang ya itu kan mitos. Kalau yang di Alkitab itu kan fakta. Gitu aja. Nah, itu saya kan kalau abang mau menekankan ini fakta lagi, 3 gospel yang lain nggak menceritakan hal itu Bang.
Iya betul, cuman satu itu aja. Ya sebagai orang Kristen kita berdiri percaya sepenuhnya sama Alkitab toh Bang. Makanya nggak ada jawaban lain sih. Nggak mungkin lah saya orang Kristen bilang nggak percaya itu kan gitu. Bang Rosrum gimana? Nah, sama karena tuntutan. Kok pasrah sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ferry. Oh, pasrah sekali. Lanjut Bang. Bang Ya, Fandi kenapa? loh. Bang Fandi sini loh. Kalau ada orang ngotot nanti marah-marah. Orang Kristen ini ngotot segala macam, nggak pakai akal. Ada orang pasrah. Di komentar. Oh enggak. Ngotot soal dalil nggak ada masalah Bang. Tapi kalau fakta sejarah kan nggak bisa di ngototin Bang. Oh iya. Ya misalnya kalau Bang Jibril yang ngomong mah angel. Bukan gini. Sekarang ya oke. Sekarang hal simpel aja deh, Bro Rostum sama Bro Admin. Ada namanya tulisan dari Kaisar Agustus. Dia bilang dia melakukan sensus. Dia melakukan sensus terhadap Romawi. Dia melakukan 3 kali sensus. Ini ada di Bible kalian. Dia melakukan 3 kali sensus. Minus 28, berarti 28 tahun sebelum Masehi. Habis itu 8 tahun sebelum Masehi sama 14 tahun setelah Masehi. Nah, Bible kalian ini mencatat yang mana? Silakan. Nggak ngerti Bang. Nggak ngerti yang mananya. Bro Rasul, soalnya gini, kalau bilang ngerti juga kita nggak bisa membuktikan ya kan? Ya memang nggak ngerti sih. Bro Rasul? Sambil aktivitas. Oh, Oke. Namanya res gestai, Bang Bro Admin. Kalau saya buka res gestai, dia itu catatan Divi Agustini, Kaisar Agustus. Nah ini saya buka ya. Karena ini nanti ini domino effect Bang. Nih, The Deed of the Divine August. Ini dari Drotomaine University Grenoble Alpes.fr Perancis. Nah, di sini dia mencatat soal sensusnya. Nah, nih. Dia melakukan sensus 28 tahun sebelum Masehi. Ini yang tadi saya bilang nih. Yang kedua 8 sebelum Masehi sama 14 tahun setelah Masehi. Nah, kalau Abang bilang, "Oh, dia berarti sensus pertama." Berarti dia disalib tahun 2 Masehi. Betul nggak? Karena umurnya 33. 33 kurang 28 berarti 4. Berarti 4 tahun setelah Masehi. Kalau Abang bilang, "Oh, berarti yang kedua." Berarti 33 kurang 8. Berarti dia disalib di tahun 25. Tapi kalau di 14 setelah Masehi, berarti tambah 33. Berarti 47 dia disalibnya. Ini makanya yang mana gitu loh. Karena lari semua nih. Kalau Abang bilang yang 8, kalau Abang bilang yang 14, berarti dia nggak ketemu Herodes. Karena Herodes matinya 4 tahun sebelum Masehi bulan Juli. Lah iya, makanya kan saya bilang nggak ngerti itu yang mana. Kan itu lebih pas toh daripada dipasin yang mana 1, 2, 3. Jadi ya nggak ngerti sih Bang Jibril. Terus terang kalau misalkan dicocokkan dengan misalnya tadi ya tulisan-tulisan yang bisa divalidasi, kemudian dihubungkan dengan peristiwa Yesus yang mana, terus terang nggak ngerti. Saya pilih jawaban nggak ngerti ya supaya lebih aman lah. Mungkin ada yang bisa menjelaskan, saya nggak tahu siapa orangnya, saya nggak ngerti. Cuman saya pilih jawaban saya nggak ngerti. Nah dari sisi ini saya gantian bertanya Bang Jibril. Siap. Pasti kan ada latar belakang nih. Kenapa Bang Jibril menunjukkan hal-hal ganjil di dalam Alkitab? Siap. Kalau saya berasumsi bahwa Bang Jibril menceritakan untuk membenarkan cerita di dalam Al-Quran,
Kira-kira benar atau salah? Karena saya suka banget yang namanya sejarah, Bang. Jadi nggak cuma kekristenan. Contoh ya, kalau saya tunjukin ini buku yang lagi saya baca. Buku yang lagi saya baca ini contohnya nih. Dan memang se-insane itu. Ini buku yang lagi saya baca. Ini judulnya Mekah sebelum perdagangan di Mekah sebelum Islam. Di sini diceritakan, dan abang bisa lihat saya udah highlight semua. Di sini diceritakan bagaimana Arab sebelum Nabi Muhammad datang dan pasar-pasarnya. Nah, nih disebutin di sini. Nih nama pasarnya: Hajar Market, Market of Oman, Suhar, Diba, apa yang mereka jual belikan di pasar itu. Dan ini dari abad 5 ke 6. Dan begitu saya scroll nih, sampai ada nah ini list pasar-pasar di Mekah sebelum dan setelah Rasulullah. Sedetail itu memang, Bang. Jadi saya mempertanyakan res gestae ini, kalau abang tahu hukum di Harvard dan segala macam itu memang pakai hukum-hukum Yunani, Bang. Jadi memang ya kita belajar. Iya, maksudku gini, karena sebenarnya soal pendekatannya, bagaimana kita memberikan sudut pandang itu kan tergantung dari latar belakangnya. Misal nih, misal tentang peristiwa kebangkitan, Bang Jibril menyajikan data bahwa peristiwa kebangkitan itu plek-jiplek dengan mitos yang ada di sana pada waktu itu. Untuk menunjukkan bahwa peristiwa ini sebenarnya adalah mitos yang diambil, tapi di-rewrite lah istilahnya. Ditulis ulang dengan narasi baru untuk menguatkan cerita tentang Yesus. Kan begitu ya. Sudut pandang ini kan dibangun dengan maksud mungkin secara langsung atau tidak mengatakan bahwa peristiwa kebangkitan itu sebenarnya sejatinya tidak ada. Terjadinya bukan waktu itu, melainkan nanti. Karena Bang Jibril sebagai muslim punya pedoman bahwa kebangkitan itu terjadinya nanti, sehingga ini menjadi sejalan. Benar nggak yang tak sampaikan itu? Salahnya saya nggak pakai iman, Bang. Ya maksudku cara pendekatan ini ya otomatis tergantung siapa. Saya melakukan pendekatan terhadap Islam pun nggak pakai iman, Bang. Oh gitu ya, beda berarti. Nah, jadi contoh kalau ada yang nanya nih, Bang, soal Isra Miraj. Kalau ada yang nanya soal Isra Miraj itu gimana saya ngejelasin Rasulullah naik ke bintang ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Abang tahu nggak gimana saya menjelaskannya? Ya berdasarkan catatan di luar itu tuh Quran sama hadis. Oke. Rasulullah ditarik ke langit ke-7, di atasnya lagi, dan Rasulullah pesannya satu aja, Bang. Dia bilang dunia kita ini itu kecilnya seperti cincin dilempar ke padang pasir, Bang. Nggak kelihatan. Abang pernah nggak kebayang cincin dilempar ke padang pasir? Ya padang pasir aja luas banget, cincin segede apa nggak kelihatan tuh. Oke. Tapi kita baru tahu, Bang, sekitar 40-60 tahun yang lalu bahwa galaksi kita, Bang, bentuknya seperti ini. Cincin dilempar ke padang pasir. Ya, gimana orang yang nggak pernah naik ke langit kedua, ketiga, keempat menjelaskan bentuk galaksi itu seperti apa? Yang nggak tahu sih, tapi sebelum itu kan makanya ada Jupiter, ada dewa-dewa itu kan dari pengetahuan planet-planet enggak, Bang? Dari nama bintang, bukan bentuk galaksi, Bang. Iya, maksudnya dari nama-nama bintang ya. Iya, nama-nama bintang. Nah, enggak, bintang itu dinamakan dewa-dewa sebelumnya, Bang. Iya. Paham nggak?
Nah, Iya, tahu, jadi ada ya begitu mereka melihat bintang, mereka namakan bintang itu, mereka namakan dewa-dewa itu. Iya betul. Nggak, maksud saya tadi, saya kalau ditanya soal Isra Miraj, itu soal iman. Saya nggak bisa menjelaskan gimana Rasulullah naik dan seterusnya itu iman. Abang nggak bisa kejar saya itu tanggal berapa, naiknya berapa, kecepatannya berapa. Saya nggak bisa jelaskan, itu soal iman. Betul nggak bang? Jadi ada memang batasan yang soal keagamaan kita memang itu soal iman, tapi ada yang bisa di cross check lewat sejarah. Betul nggak? Betul. Nah soal fakta sejarahnya, contohnya 10 tahun setelah Rasulullah meninggal, keislaman itu udah menguasai setengah Asia sampai ke Eropa, sampai ke Spanyol, ke ujung hampir ke Inggris. Itu fakta sejarah. Fakta sejarahnya juga, waktu Islam menguasai itu semua, Islam justru jadi minoritas, bang. Karena nggak ada paksaan untuk masuk Islam. Untuk yang masuk Islam bayar zakat, untuk yang nggak masuk Islam pajaknya agak lebih gede dikit, namanya jizyah. Ini fakta sejarah. Oke. Kalau ini bang, ya soal penyelipan nih ya. Langsung soal penyelipan aja, karena kita kan berbedanya di bagian itu ya. Dasar agama, betul. Ya, berbedanya di bagian itu. Seandainya ini memang peristiwa biasa, mungkin tidak dijadikan sesuatu momentum yang besar ya. Misalnya nih, saya sih membaca katanya tahun Masehi ini dibuat berdasarkan peristiwa, atau salah satunya adalah kaitannya sama peristiwa Yesus ini, tahun Masehi sejarahnya. Maksudku begini, seandainya itu peristiwa biasa, bukan sesuatu yang spesial atau viral atau besar, nggak mungkin dijadikan sesuatu momentum yang maksudnya bahkan dipakai sampai sekarang gitu loh. Jadi tahun Masehi ini ya dasarnya dari peristiwa Yesus. Oke, kalau emang dasar iman abang, kita menghitung tahun itu berdasarkan Isra Miraj, berdasarkan peristiwa Yesus, peristiwa Yesus atau kelahirannya. Nah, sekarang kita buka bang. Ini data sejarahnya ya. Ini saya buka dari Santa Clara University. Ini Religious Studies Department. Mereka mengenal namanya The Priene Calendar Inscriptions. Ini kalau saya gedein, ini dia. Saya pindahin ke sini. Ini dia. Nah, ini saya translate ya. Di dekat bagian atas tablet 2, dilihat garis gelap di sebelah kanan. Ini garisnya. Tabletnya. Mereka mengakui Agustus sebagai anak Tuhan yang kelahirannya menandai awal dari kabar baik atau evangelion bagi dunia. Itu dipotong pada tahun 9 sebelum Masehi, beberapa tahun sebelum kelahiran Yesus. Jadi sebenarnya Romawi atau Yunani ngeriset tahun dari 0 itu karena kelahiran Kaisar Agustus bang, yang ditandai sebagai kabar baik atau evangelion. Nah, di abad ketiga, abad keempat, begitu kaisarnya malah justru musuh dari kalau abang tahu Kaisar Agustus ini bapaknya Kaisar saya lupa namanya, dia terkenal. Dia itu musuhnya di Konstantinus, akhirnya meriset dan nerima Kristen, akhirnya dijadikan di risetnya itu karena Yesus. Padahal waktunya nggak sama. Paham nggak bang? Oh, berarti Masehi ini Kaisar Agustus. Dari Kaisar Agustus. Yes. Tapi 4 abad setelah itu Konstantinopel menerima Kristen, akhirnya ini kita tandai sebagai tahun kelahiran Tuhan. Padahal balik lagi ke tadi, di catatan Agustusnya dia melakukan sensus di 28 sebelum, 18 sebelum, sama 14 sebelum. Itu nggak ada yang kena, abang paham nggak? Mestinya kalau memang atas kelahiran Yesus mestinya tahun 0 dong, betul nggak? Ya. Nah, karena itu nggak tepat. Oke, berarti diksi tahun Masehi ini kan dulu bahasanya apa ya? Pakai tahun Masehi gitu. Nah, makanya ada 2, ada AC, ada AD.
AC itu after Christ. AD itu after Domino, Anno Domino, yaitu Agustus. Nah, Masehi itu bahasa Indonesia, Bang. Bahasa Indonesia kan belum maju. Agustus juga disebut Kristus ya? Iya, betul. Oh, iya. Iya, make sense sih. Nah, jadi itu tadi kalau Abang berpikir karena ini ya fakta sejarahnya kata lain gitu loh. Iya, betul. Berarti setelah misalnya tadi di abad keberapa kemudian baru dikatakan yang disebut Kristus ini Romawi menggunakan Yesus. Kristus Yesus, bukan Kristus Agustus. Yes, itu di tahun 312 Kaisar Konstantin ngeluarin decree untuk melegalkan Kristen. Di tahun 220 ibunya namanya Helena baru ke Yerusalem, baru menemukan tempat lahirnya Yesus. Abang udah saya tunjukin semua itu. Tempat lahirnya Yesus, tempat meninggalnya Yesus, dan kayu salib Yesus. Abang tahu kan ini? Itu di mana itu? Oke, saya buka ya. Nah, ini. Ini datanya saya ambil dari UNESCO, World Heritage Conventions. Ini unesco.org. Birthplace of Jesus, tempat lahir Yesus, gereja Nativity, dan tempat rute ziarah Bethlehem. Nah, di sini ini Bethlehem. Nah, kalau kita lihat foto-fotonya, sebenarnya bukan di yang Abang imani kan kandang domba. Nah, sebenarnya ini di dalam goa. Ini tempat masuknya. Ini permanen URL ya, unesco.org. Nah, tempat lahirnya itu di dalam goa di sini nih. Nih, ini titiknya. Ini palungannya. Dan ini ada 14 bintang, menandakan 14 keturunan dari Daud katanya. Nah, di sini dijelaskan bahwa nih, gereja Basilika asli tahun 339. Saint Helena yang menemukan, yang di sebagian masih bertahan di bawah tanah, diatur sedemikian rupa sehingga ujung timurnya berbentuk segi 8 mengelilingi dan memberikan pemandangan goa. Jadi lahirnya Yesus ditemukan oleh Saint Helena di abad 4 ya. Tapi Bang Jibril, apa bentuknya sudah seperti itu? Dibangun di abad keempat untuk dibangun seperti ini, Bang. Baru jadi kan itu goa. Habis itu dibangun gereja di atasnya. Nah, kalau Abang mau lihat, nih saya ada nih dia datang, bentar ya. Ini The first building built by Roman Emperor Constantine. Nah, ini gedungnya pertama dibangun oleh Konstantin oleh ibunya Helena, ya kan, yang tadi saya terangin. Di abad keempat. Nah, dia masuk ke dalam. Nah, ini goanya. Dia masuk. Just beneath this altar. Now this cave or grotto, cave kan, goa, as it's known here in the church, is marked by a 14-point silver 14 poin silver tadi yang saya bilang. star. Now, as the genealogy of Jesus is described in the Gospel of Matthew, ini tempatnya, Bang. Jadi ada goa, dibangun gereja di atasnya. Itu satu, itu dari Helena tadi ya. Habis itu tempat meninggalnya, Bang. Ini dari Fellowship Israel Related Ministries. Ini dari Israel. Ya, untuk pengetahuan mereka. Ini kemudian pada abad keempat, Ibu Konstantinus Helena. Sama ya.
datang mencari tempat tersebut. Alhasil ia memerintahkan untuk membangun gereja di sekitar lokasi tersebut. Meskipun ada banyak perselisihan tentang misi dan niatnya, sebuah gereja umum bergaya Bizantium abad ke-4 dibangun di sini di dalam bentuk salib. Jadi tempat meninggalnya pun ditemukan oleh Helena abad ke-4. Nah, habis itu kita ke ini website abang nih, CERC, Catholic Education Resource Center. Ini dari Kekatolikan. Di sini, ini ada lukisan Helenanya. Translate. Saint Helena sering digambarkan memegang salib karena menurut tradisi dia menemukan salib yang sebenarnya di Yerusalem. Sebelum menyelidiki masalah ini lebih jauh, diperlukan beberapa informasi latar belakang. Jadi di sini diceritain kalau Saint Helena dia juga yang bikin gereja tadi. Nih, nih, dia pergi ke Palestina tahun 324. Habis itu dia bangun gereja tadi, yang ini. Habis itu dia bangun gereja ini juga. Nah, di sini semua. Dan ini semua abad ke-4. Si Helena ini masuk Kristen itu di umur 50 ke 60. Abang tanya dong, 50-60 tahun pertama Helena berarti agamanya apa? Ya kan dia orang berarti ya ikut sebelumnya tuh. Apa itu? Yang apa ya tadi yang disebutkan itu? Apa itu ya? Jibril tadi pertama kan nyebutin itu apa namanya? Aku lupa malah. Helena ini tinggal di Roma. Di Roma itu abad itu nama agamanya, nama ketuhanannya Capitolin Triad. Agamanya seperti ini. Familiar ya? Ya, agak ini ya, dejavu ya, dejavu ya. Iya, ini ada komiknya setahu saya ini. Nah, tapi masalahnya ini sejarahnya, komiknya dibuat berdasarkan mirip ini. Mungkin ya berdasarkan itu. Tuhan mereka itu berdasarkan bapak segala bapak, raja segala raja, namanya Jupiter. Ya. Habis itu firmannya Juno, dan Minerva itu the goddess of wisdom. Nah, begitu kita lihat Trinitas, di sini Trinitas itu isinya apa sih? Ya kan, isinya Tuhan. Habis itu His word, firman, and His wisdom. Beda kan Bang? Beda, siap, beda, memang beda. Aku baru mau ngomong ini Bang Jibril. Gimana? Saya maaf memotong. Saya ketemu ini itu memang beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, itu membuat saya terguncang. Jadi seperti orang yang kelaparan, akhirnya terus mengejar itu sampai kemana. Tapi ini saya senang ya, Bang Jibril mewakili. Ini kuliah bisa 4 SKS ini. Enggak, Abang mengejar dan mencari tahu itu akhirnya sampai mana, Bang? Ya ini ya, akhirnya makin lama ya goncangan pikiran dan hati ini kan ya makin tinggi kan, efeknya di sana sih, stimulusnya di sana. Jadi kalau ditanya lagi, Bang, di mana ajaran Abrahamik itu, di mana nih begitu udah diacak-acak Saint Helena nih? Nah, karena saya masih posisi habis misa, jadi saya tidak berwenang untuk menjawab itu. Betul nggak, Bro Admin ya? Betul. Nanti kena, saya nanti kena kartu merah. Free kick, iya. Tapi oke, gini Bang Jibril. Kita coba pakai sudut pandang lain ya. Bukan berarti kita ngomong ini terus kita tidak punya iman, enggak. Maksudnya kita coba berpikir dari sudut pandang lain. Kan sekarang kan kita kan juga udah ngerti ya bahwa filsafat itu kan berasalnya dari sana. Sumber segala ilmu katanya kan begitu ya, Bang. Betul, mereka ininya lah. Jadi hostnya lah. Hostnya ini filsafat, produknya itu berbagai macam ilmu, termasuk dengan cara ilmu mengubah karakter manusia ini termasuk enggak? Maksudku gini ya,
Jangan-jangan ini kemasan untuk merubah karakter manusia ya? Kan ilmu kan macam-macam ya. Dan kita ini berbicara omong kosong aja sih, maksudnya bukan bermaksud kita ngomong bukan orang beriman, enggak. Kita coba pakai kacamata yang lain, apakah agama atau mungkin cerita ini juga produk dari filsafat begitu loh. Yang memang secara pendekatan jika penjelasannya itu tepat, itu benar-benar bisa merubah karakter orang. Misalnya langsung saya ambil aja ajaran kasih. Jadi filsafat bahkan logika mengatakan mengasihi orang yang mengasihi kamu, dunia sudah memberikan hukum itu sejak semula. Tapi entah dengan cara filsafat atau cara yang lain, tiba-tiba di sini satu tokoh mengatakan bahwa mengasihi musuh bahkan. Ini sudah melawan logika tetapi ada sesuatunya begitu loh. Apakah ini juga termasuk produk dari filsafat itu atau gimana? Kalau menurut Bang Jibril gimana? Filsafat keren nih kalau kita bahas filsafat nih. Jadi saya respon dulu soal ajaran kasih ya. Kalau soal ajaran kasih Bang, nggak ada agama di luar sana yang mengajarkan kebengisan. Semua mengajarkan kasih sayang, cinta dan segala macam. Semua agama baik, pasti ngajarin yang baik lah, nggak mungkin yang jahat. Jadi kalau memang soal sayang-sayangan, soal cinta-cintaan, semua agama kayak gitu. Semua orang kalau yang ngajarin kejahatan, saya rasa akan jatuh ke dalam sejarah yang kotor juga, betul nggak? Itu satu. Kedua, kalau kita tarik dari filosof Bang, ada Nabi Ibrahim 1500 tahun sebelum Masehi, ada Heraklitus. Kita tahu bapaknya filosof Yunani itu namanya Heraklitus di abad 5 abad sebelum Masehi. Nah, Nabi Ibrahim dengan ketauhidannya dia ngajarin kalau Tuhan itu berfirman. Nah, di sini nih, firman atau logos. Ajaran Samawi itu ngajarin firmannya itu kun, terjadilah, meskipun ada prosesnya. Sama seperti kalau kita buka kitab mereka Genesis, makanya Tuhan menciptakan dunia nggak pakai firman, tapi ya kun, terjadi. Nah, tapi tiba-tiba Bang, 5 abad sebelum Masehi, kaum pagan ini termasuk Heraklitus 5 abad sebelum Masehi, dia bilang firman itu bisa berubah-ubah. Firman itu bisa menjadi api, bisa menjadi daging, bisa menjadi air, bisa menjadi cycle. Jadi firman logos ini saya buka aja ya. Ini dari keimanan atau ini kalau saya buka dari Internet Encyclopedia Filosofi dari Heraklitus. Dia bahas soal logos. Nih ya, saya translate ya. Nih. Satu hal diubah menjadi hal lain dalam siklus perubahan. Apa yang konstan bukanlah beberapa hal, namun keseluruhan proses perubahan itu sendiri. Ada hukum transformasi yang konstan yang mungkin dapat diidentikan dengan logos atau firman. Nah, jadi ada 2 konsep nih Bang. Ada 2 konsep firman nih Bang. Satu yang Abrahamik, terjadilah, nanti malaikat-malaikatnya ngerjain, Tuhannya tinggal bilang terjadi, kun, terjadilah, kalau malaikatnya ngerjain. Atau konsep Heraklitus, kepagan-paganan ini memang bukan pagan ya, Heraklitus memang bapaknya pagan. Dia bilang firman itu bisa menjadi apapun, bisa menjadi daging, bisa menjadi api, bisa menjadi air untuk menciptakan dunia. Abang sebenarnya dari segi filosof ini abang firman yang mana Bang? Kalau dari yang disebutin tadi mungkin malah di luar itu semua ya. Karena kita diajarin firman itu cuma ada 2, perkataan dan pribadi. Kayak Heraklitus tadi juga sepertinya tidak merujuk kepada firman yang merujuk kepada subjek. Atau gimana? Berarti aku perkataannya apa ya? Ya firman menjadi daging itu bukan dari abang.
Ya itu dari kita. Maksudku Heraklitus tadi sama persis enggak dengan apa yang dipercaya orang Kristen gitu loh. Oke, Bahwa kalau firman saya itu adalah subjek gitu yang bisa berubah gitu. Oke, ini kalau saya ini ya yang dia bilang ya, yang si Heraklitus bilang ya soal logos, firman yang menjadi segala macam. Nih, ini dari sini ya. Dia mengumumkan bahwa firman yang kekal atau logos yang menurutnya segala sesuatu adalah satu. Jadi kesatuan dalam arti tertentu. Hal-hal yang berlawanan memang diperlukan dalam kehidupan. Namun keduanya disatukan dalam suatu sistem pertukaran yang seimbang. Dunia itu sendiri terdiri dari pertukaran elemen yang seperti hukum yang dilambangkan. Masih, bukan abang? Ya kita ya orang Kristen lah. Jadi sebenarnya itu konsep firman abang nih kok nggak Abrahamik? Kalau ke Abrahamik ya susah juga kita menerangkannya ya. Belum tahu sih aku belum tahu. Kalau tentang Abrahamiknya aku nggak ngerti. Tapi kalau tentang pemahaman bahwa yang disebut logos itu bukan kata kerja, melainkan pribadi, aku ngerti. Subjek, ya kan? Ya, si firmannya ini subjek, orang atau pihak oknum lah, bukan orang, oknum. Iya, oknumnya itu. Nah, sementara Abrahamik, firman Tuhan itu nggak pernah jadi subjek, bang, karena itu sifat Tuhannya Abrahamik itu nempel sifatnya. Ya, di situ mungkin bedanya ya. Nah, di situ bedanya Heraklitus yang kepaganan ini, karena di situ juga bang, menurut abang kenapa dewa-dewa itu banyak bang? Nggak ngerti kenapa itu Bang Jibril. Karena semua yang ada di dunia ini menurut kaum pagan itu akan menjadi subjek. Petir itu kan kekuatan itu menjadi subjek, menjadi Zeus. Penguasa laut namanya yang pakai trident itu menjadi subjek. Poseidon. Abis itu dewa matahari itu menjadi subjek. Paham nggak bang? Iya, tahu. Nyiroro Kidul. Kalau di Jawa ini. Dewa Ro, betul. Nah, bukan. Nah, itu. Jadi sebenarnya abang yang mana sih? Ya, kalau mirip ya mirip, tapi kan kita ada variasinya gitulah. Aduh. Ya memang begitu, mau gimana lagi? Nah ya. Kalau dari situ aja kita udah kalau dari situ aja kita berbeda kan ya berarti ya susah kan memang bang, nggak akan bisa disatuin kecuali abang setuju dengan Abraham atau nabi-nabi sebelum Yesus. Nah itu kita baru bisa kita satuin. Makanya aku juga ada sedikit ini ganjelan juga gini bang. Nggak tahu ini benar atau enggak ya. Jadi saya melihat bahwa di dalam keislaman itu bahwa ketauhidan itu lebih utama, maksudnya teologis itu yang utama. Tapi kalau di kekristenan itu bukan teologisnya ya. Jadi maksudnya teologis itu yang lebih utama. Jadi keteologisannya misalnya Tritunggal itu sebenarnya unsur yang kedua. Unsur yang pertama itu ya tentang pengorbanan, tentang penebusan, tentang kebangkitan. Tapi kalau di Muslim itu ketauhidan dulu atau teologisnya dulu, baru tentang keselamatannya. Bener nggak kira-kira maksudku? Atau mungkin ada yang salah? Keselamatan kita tergantung dengan la ilaha illallah bang. Oh, iya. Muslim itu Rasulullah dakwahnya 13 tahun pertama itu la ilaha illallah. Sama seperti nabi-nabi sebelumnya 6.000 tahun menurut hitungan Yahudi ya. Dari hitungan Yahudi itu ada 6.000 tahun dari nabi pertama sampai nabi terakhir mereka sampai sekarang. Tiada Tuhan selain ya Tuhan mereka.
Nabi Muhammad juga begitu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. 13 tahun bang, dia dakwah 23 tahun, 13 tahunnya itu tauhid. Dan kalau abang buka Al-Quran, nggak ada dosa yang tidak diampuni, yaitu cuma musyrik, menduakan, menyekutukan Tuhan. Jadi itu keselamatan bang. Boleh saya masuk sedikit di sini bang? Silakan. Bang Felix. Oh ini Bang Felix. Iya, mana kabar? Ya, puji Tuhan masih Bang seperti Rostum biasa. juga ini Bang Jibril dulu pertama kali guncang di Komal saya, diskusi sama Bang Suma tentang Trinitas. Oke, saya masuk sedikit tentang masalah kenapa Islam mengedepankan tauhid. Jadi saya hanya melanjutkan sedikit daripada apa yang disampaikan Bang Jibril tadi. Kenapa kemudian tauhid yang kedepankan? Pertama, ya, seluruh nabi dan rasul itu tujuan utamanya adalah tauhid. Karena itu dirangkum dalam surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Tidaklah Allah mengutus nabi dan rasul kepada setiap umat kecuali su'budullah, menyembah hanya kepada Allah, tauhid. Yang kedua adalah wajtanibut taghut, menjauhi taghut. Taghut itu apa? Adalah bentuk sesembahan selain Allah, apapun itu. Baik itu paganisme, baik itu ada reinkarnasi, baik itu pohon, baik itu apa, itulah yang ditiadakan dalam Islam. Makanya syahadatnya la ilah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan selain apa? Selain Allahu Rabbul Izzati Jalla Jalaluhu. Maka itulah tugas utama para rasul dan nabi diturunkan. Termasuk kemudian Nabi Musa dan Harun diutus kepada bangsa Israel pada saat itu ada Namrud. Kenapa diutus? Karena Namrud pada saat itu menjadikannya Tuhan kepada bangsa Israel. Makanya diutuslah Musa dan Harun kepadanya. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau kepada Fir'aun karena Fir'aun innahu tagha. Karena dia itu sudah togut. Togut itu apa? Menjadikan dirinya kepada bangsa Israel. Jadi misi utama pada para nabi dan rasul itu apa? Itu tadi. Su'budullah, menyembah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, menjauhi taghut. Sebagaimana Yesus Kristus diutus kepada bangsa Israel, Markus 12:29. Hukum yang terutama, tidak ada lagi hukum yang paling utama kecuali apa? Menyembah kepada satu Tuhan. Jadi semuanya terkorelasi antara ajaran-ajaran apapun, ajaran-ajaran Nabi Musa, Nabi Nuh. Nabi Nuh itu diutus kepada bangsanya pada saat itu karena mereka menjadikan Tuhan, pertama menjadikan kuburan-kuburan pada wali sebagai ya tempat meminta berantara selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu Islam mengedepankan tauhid. Karena apa? Syarat untuk diterimanya amal ibadah adalah tauhid. Karena kalau kita berbicara tentang amal ibadah, seluruh manusia di muka bumi ini beramal. Kristen pun beramal. Berbuat baik kepada kedua orang tua, birrul walidain, wasalnal insana biwalidai, berbuat baik kepada kedua orang tua, itu semuanya ibadah. Membantu orang yang ya perlu dibantu, semuanya ibadah. Namun kemudian kenapa dikedepankan tauhid? Karena apa? La in asrakta la yahbatanna amaluk fala takunanna minal khasirin. Amalannya orang-orang yang berlaku syirik, yaitu menduakan Allah, menyembah Allah tapi menyembah juga Tuhan selain Allah, maka ditolak di sisi Allah, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan termasuk orang yang rugi di akhirat kelak. Makanya syarat utamanya adalah tauhid. Makanya Rasulullah mengatakan man qala la ilaha illallah dakhala, dan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka ya jaminannya surga. Kenapa? Karena secara otomatis ketika mengucapkan la ilaha illallah maka amalannya akan diterima oleh Allah Rabbul Izzati Jalla Jalaluhu. Jadi syarat utamanya adalah bersyahadat. Seandainya ada orang di muka bumi ini dari sejak dia tumbuh dewasa sudah bisa beramal sampai akhir hayatnya dia beramal, akan tetapi tidak bertauhid, maka seluruh amalannya dihapuskan oleh Allah. Makanya para Rasulullah mengatakan amalannya bagikan fata morgana. Kenapa? Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat kelak termasuk orang yang rugi, betul-betul rugi. Kenapa? Karena apa? Syarat untuk diterimanya ibadah adalah tauhid akidah. Makanya dalam Islam kezoliman yang terbesar adalah menyembah Tuhan selain Allah. Makanya Allah mengatakan, ya inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kezoliman yang terbesar adalah syirik, yaitu menyekutukan Allah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wa minan nasi mayattahizu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menyembah Allah tapi menyembah juga tandingan Allah. Siapa tandingan Allah itu? Dibongkar dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang Yahudi menjadikan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Sesungguhnya orang-orang Nasrani itu menjadikan Isa putra Maryam sebagai Tuhan selain Allah. Padahal mereka hanya disuruh menyembah kepada satu Tuhan. Jelas.
Makanya saya baca kitab-kitab ya, seluruh kitab itu mengajarkan agama samawi. Makanya agama samawi itu mengajarkan semuanya menyembah kepada satu Tuhan. Makanya tauhid itu yang dikedepankan. Makanya Rasulullah berdakwah, kata Bang Jibril tadi, 13 tahun. Ya, mendakwakan tauhid. Kenapa tauhid ini yang paling perlu? Karena dengan syarat untuk diterimanya amal ibadah adalah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, mengakui hanya Allah satu Tuhan dan menafikan Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah, dan Muhammad Rasulullah, mengakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka secara otomatis kita mengikuti Rasulullah dalam berakhlak, secara otomatis kita mengikuti Rasulullah dalam menyembah kepada Tuhannya. Demikian daripada saya, Bang Gitu, silahkan dilanjutkan. Gimana Bang Bro Admin? Insyaallah. Oke. Kalau ya gimana ya? Izin dulu, Bang Jibril dulu. Ini aja Bro Admin. Saya masuk sedikit. Kita analogiin aja deh, kita analogiin gimana? Silakan Bang Jibril. Kita analogiin aja nih Bro Admin. Saya ngasih rumah buat Bro Admin, saya ngasih kerjaan, saya ngasih makanan di meja Abang, saya bayar listriknya, saya bayar pulsa Abang, saya beliin Abang handphone dan segalanya. Pokoknya semua kebutuhan Abang deh saya cukupin. Tapi Abang baik sama orang lain, bukan nggak baik sama saya. Abang nggak berterima kasih sama saya. Menurut Abang manusia yang baik bukan? Ya iyalah, kan baik sama. Padahal abang nggak berterima kasih sama saya. Oh ya, kurang toh. Jadi kurang baik ya abang. Meskipun abang baik sama teman abang, sama setara abang, tapi abang nggak berterima kasih dan nggak menghargai saya. Berarti abang bukan manusia yang baik ya? Iya. Nah, kalau abang malah berterima kasihnya sama bank yang saya transfer, malah abang berterima kasih sama pembantu yang saya bayar, malah abang berterima kasih sama Gojek yang nganter makanan abang, bukan berterima kasihnya sama saya. Menurut abang, saya marah nggak? Abang malah menyekutukan saya dengan Gojek, dengan pembantu, dengan bank. Ya marah, umumnya ya marah lah. Kira-kira Tuhan Yesus marah nggak abang nyembah Yesus? Waduh, masuknya ke situ. Kita kembali ke topik yang tadi.